10 tahun di istana, aku cuma jadi dayang senior. Keahlian terbesarku adalah bermalas-malasan tanpa rasa bersalah. Kaisar baru naik tahta dan mengadakan perampingan staf. Suasana di istana jadi tegang. Semua orang cemas. Tapi aku malah senang bukan main dengan perampingan ini. Bagus sekali, cepat pecat aku juga. Kantor urusan rumah tangga istana akan memberikan pesangon 2 tail perak. Cukup untuk membeli 2 petak sawah di desa. Aku bisa memelihara seekor ayam betina tua dan berjemur matahari setiap hari. Tepat saat aku sedang berhayal, Kepala Biro Pakaian, Bibi Tansiang, memanggil namaku. Liu Su, kamu tetap di sini. Jantungku berdebar kencang. Astaga, apa aku yang akan jadi korban pertama? Aku berlama-lama, lalu memaksakan senyum manis. Bibi, ada perintah apa? Bibi Tansiang menatapku dari atas ke bawah. Pandangannya sulit diartikan. Liu Su, kamu sudah 10 tahun di istana, kan? Benar, Bibi. Ingatan Bibi bagus sekali. 10 tahun, tapi masih jadi dayang kelas 3. Kerajinan tanganmu biasa-biasa saja. Gerakanmu juga tidak begitu cekatan. Dan kamu orangnya pemalas. Kritikan Bibi benar sekali. Aku akan introspeksi diri sedalam-dalamnya. Aku akan segera berkemas dan pergi. Halah, introspeksi segala. Memangnya kamu mau berkemas dan pergi kemana? Enak saja kalau begitu. Perintah dari atasan sudah turun. Mereka yang punya pengalaman lebih dari 10 tahun tidak akan dipecat begitu saja. Aku tertegun. Hah, kenapa kaisar baru naik tahta malah seperti ini? Kalau semua dayang senior diusir, siapa lagi yang paham aturan istana? Siapa yang akan melatih para pendatang baru? Kamu ini tipe orang yang kerjanya biasa-biasa saja. Tapi kamu juga tidak pernah membuat masalah besar. Kamu yang paling bisa diandalkan. Tetaplah di sini, bantu aku mengawasi keadaan dan melatih anak-anak baru. Dengar tidak, ini bagai petir di siang bolong. Pesangonku. Ladang berhargaku, model. Sandaran hidupku. Hidup santaiku bergantung padanya. Pandanganku menggelap. Aku merasa hidupku kehilangan arah. Bekerjalah dengan baik dan lewati masa sulit ini. Siapa tahu kamu bisa naik pangkat ke kelas 2. Kata-kata itu membuat ekspresiku makin masam. Siapa juga yang peduli promosi? Kerja lebih banyak, gaji tidak bertambah. Hanya orang bodoh yang mau naik pangkat. Tidak boleh pergi, ya. Kalau begitu, aku akan bermalas-malasan saja. Rutinitas bermalas-malasanku resmi dimulai. Jurus pertama, datang dan pulang tepat waktu. Sama sekali tidak mau kerja lebih. Absen di waktu pagi. Aku pasti akan masuk ke departemen pakaian tepat di detik-detik terakhir. Gerbang ditutup pada waktu sore. 15 menit sebelumnya. Aku sudah membereskan keranjang jahit kecilku. Menatap matahari dengan pandangan kosong. Hanya menunggu perintah bubar dari Bibi Tansiang. Langsung melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Aku kalah kalau tinggal sedetik lebih lama. Jurus kedua, bermalas-malasan dengan aman. Aku hanya mengerjakan tugas-tugas ringan yang diberikan padaku. Misalnya, menjahit ujung baju tidur atau memasang kancing. Menyetrika sapu tangan yang tidak terlalu penting. Kecepatannya harus diatur dengan sangat pas. Kalau terlalu cepat, aku akan terlihat rajin. Nanti pekerjaanku malah ditambah. Kalau terlalu lambat, Bibi Tansiang bisa cari-cari kesalahanku. Jadi aku menjaga kecepatan yang pas agar tidak ada yang bisa menyalahkanku. Tapi juga sama sekali tidak terlihat menonjol. Sambil memasang telinga untuk mendengarkan gosip dari ruang bordir sebelah. Siapa yang mengobrol agak lama dengan pengawal mana? Majikan mana yang wataknya makin aneh? Dapur istana hari ini curang lagi. Informasi adalah kekuatan. Itulah sumber kebahagiaan saat bermalas-malasan. Jurus ketiga, menjaga kesehatan di tempat kerja. Menyehatkan jiwa dan raga di sudut istimewaku. Di dekat jendela, ventilasinya bagus dan ada sinar matahari. Kalau lelah, aku bersenandung pelan. Kalau bosan, aku makan 2 biji labu. Kulit kuaci kuludahkan tepat di luar ambang jendela. Begitu angin bertiup, langsung bersih tak berbekas. Benar-benar membosankan.
Diam-diam aku mengeluarkan buku cerita bergambar dan membacanya sekilas. Lalu dengan waspada melirik ke arah pintu. Jurus keempat, kemenangan batin. Menikmati kesenangan dengan caraku sendiri. Melihat para dayang lain bersaing untuk menjadi dayang kelas 2. Memutar otak untuk menjilat bibi Tan Siang. Dan mencari muka di hadapan majikan. Mereka lelahnya bukan main. Aku sama sekali tidak peduli. Semakin tinggi jabatan, semakin sakit jatuhnya. Aku hanya ingin bersantai sambil makan kuaci dan membaca buku cerita. Inilah filosofi hidupku sebagai seorang dayang istana. Kukira hidupku yang penuh kemalasan ini akan berjalan dengan tenang. Terus berlanjut tanpa gejolak. Sampai aku bisa keluar dari istana di umur 25 tahun. Mengambil sedikit tabungan yang sudah kukumpulkan. Dan mewujudkan impianku untuk pensiun di pedesaan. Sampai pada suatu sore, bibi Tan Siang menunjuk ke arahku dan berkata, "Kamu, bawa Dong Nuan kemari." Jubah panjang motif bunga sepatu yang baru dilepas oleh Yang Mulia Kaisar. Periksa dengan sangat teliti untukku. Lihat apakah ada benang yang tersangkut atau terlepas. Kalau sudah, letakkan saja di sana. Nanti aku sendiri yang akan mengambilnya. Dengar tidak? Dengar, bibi. Aku pun pasrah. Aku mengambil jubah naga panjang berwarna kuning cerah itu. Bahan ini, sulaman ini. Benang emas ini. Nilainya setara dengan berapa hektar sawah, ya. Aku membentangkannya di atas meja yang bersih. Aku mendekat dan memeriksanya senti demi senti. Mataku rasanya hampir buta. Leherku pegal, pinggangku juga sakit. Metode kemenangan batin, aktif. Sambil memeriksa. Mulutku mulai mengomel sendiri tanpa terkendali. Sulaman naga melingkar dari benang emas di kerahnya bagus sekali. Butuh berapa banyak usaha untuk membuatnya. Mata para penyulamnya pasti sampai rusak karena ini. Hanya demi dipakai untuk pamer. Kalau punya uang sebanyak ini, kan lebih baik dipakai untuk memperbaiki jalan di luar. Aku memeriksa lapisan dalamnya dengan hati-hati. Saat memeriksa bagian dalam kerah jubah, ada seutas tali kecil yang sangat tersembunyi. Tali itu sedikit longgar, jadi aku mengambil jarum dan benang. Dengan santai, aku memasukkan benang ke dalam jarum. Lalu mulai mengencangkannya. Tapi mulutku tetap saja tidak bisa diam. Jadi kaisar itu pasti capek juga, ya. Setiap hari harus memeriksa laporan kenegaraan, bertemu para menteri. Belum lagi harus mengurus ribuan selir di harem. Membayangkannya saja sudah bikin pusing. Makan saja, satu jenis hidangan tidak boleh lebih dari 3 suap. Takut diracun, Kaisar bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Kasihan sekali. Aku selesai menjahit tali itu. Kubuat simpul yang kuat tapi tidak mencolok. Aku mengangguk puas. Hidupku jauh lebih bebas. Sup labu yang kumakan tadi siang. Meskipun bening sampai bisa dipakai bercermin. Tapi aku langsung menghabiskan 2 mangkuk. Pemeriksaan selesai. Memastikan tidak ada satupun benang lepas atau cacat sedikit pun. Sempurna, aku melipat jubah naga itu dengan sangat hati-hati. Sesuai dengan peraturan. Aku meletakkannya di sudut paviliun timur yang hangat. Di atas nampan yang dilapisi sutra kuning. Aku menepuk-nepuk tanganku. Selesai sudah. Masih ada waktu cukup lama sebelum jam kerjaku selesai. Waktu yang pas untuk bersantai. Aku membuka buku kisah asmara sang gadis. Bukan. Maksudku cendekiawan tampan yang genit. Aku makan kuaci sambil minum teh. Sambil membaca buku cerita bergambar itu. Aku benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan hakiki saat bersantai. Aku sama sekali tidak menyadari. Di belakang lemari pajangan di paviliun timur yang hangat. Terdengar suara yang sangat pelan. Sebuah suara seperti orang tersedak. Lalu batuk tertahan yang dipaksa untuk tidak keluar. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Bibi Tan Siang masih saja memasang wajah masamnya. Tapi tidak ada yang menggangguku. Ada penyesuaian pegawai setelah Kaisar Xin naik tahta. Kekacauan itu sepertinya perlahan-lahan mereda. Aku tidak dengar ada yang benar-benar diusir. Rutinitas malas-malasanku kembali berjalan stabil. Sampai pada suatu siang, terjadi sebuah insiden di istana, tidak besar tapi juga tidak kecil.
Kesayangan Ibu Suri yang sudah dipelihara selama bertahun-tahun. Seekor kucing Persia dengan bulu seputih salju dan mata yang berbeda warna. Bernama Suetuan, telah menghilang. Ibu Suri sangat panik. Perintah disebar ke seluruh 6 istana untuk mencarinya. Cari dengan teliti untukku. Siapapun yang menemukannya. Sontak seluruh istana belakang bergerak, mencari di semak-semak bunga. Di bawah bebatuan buatan, di atas balok-balok atap. Di mana-mana ada Dayang dan Kasim yang mengintip ke sana kemari. Departemen kami juga menerima perintah untuk membantu pencarian. Bibi Tan Siang mengerutkan keningnya. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat bekerja, buka mata kalian lebar-lebar. Kucing itu sangat berharga, jangan sampai terluka. Kalau ada yang melihatnya, segera laporkan. Baik, jawab semua orang serempak. Semangat mereka yang tadinya lesu, kini bangkit kembali. Ada hadiah besar. Siapa tahu bisa langsung dipindah tugaskan untuk melayani di Istana Cining. Akibatnya, pekerjaan mereka sore itu jadi tidak fokus. Telinga mereka dipasang baik-baik. Mendengarkan semua keributan di luar. Aku sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Hadiah besar paling-paling hanya beberapa keping perak tambahan. Atau dipindahkan ke tempat kerja yang lain. Pindah kemanapun, bukankah sama saja, tetap melayani orang. Aturan di Istana Cining lebih ketat, dan pekerjaannya lebih melelahkan. Entahlah, aku tetap di singgasana kesayanganku di dekat jendela. Dengan santai merapikan setumpuk benang sutra. Memilahnya berdasarkan warna dan panjang. Lalu menggulungnya di papan benang. Membosankan, tapi tidak perlu berpikir. Di luar jendela, seekor kucing belang yang gemuk dan gempal. Berjalan dengan langkah yang anggun, atau lebih tepatnya, angkuh. Dia menyusuri bagian bawah dinding ke arahku. Dia tidak takut pada manusia. Bahkan terlihat sedikit sombong. Aku mengenalinya. Dia sering mampir di dapur belakang dapur kerajaan. Orang-orang memanggilnya si Oren Gendut. Bermodal tampang imut dan menangkap tikus. Utamanya sih karena tampang imutnya, makanya jadi gemuk dan sehat. Saat ini, mulutnya sedang menggigit sesuatu. Berkilau karena minyak. Kami pun melihatnya sekilas. Wah, gila. Seekor-ekor ikan yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya. Ekor ikan goreng besar yang kuning keemasan dan renyah. Sekali lihat juga tahu itu baru diangkat dari penggorengan dapur istana. Ikan goreng persembahan. Si gendut oranye membawa hasil rampasannya. Berjalan ke semak-semak di bawah jendela kamarku. Lalu mulai menikmati pesta besarnya. Cara makannya itu nikmat sekali kelihatannya. Cakarnya sibuk mencakar-cakar. Gigi taring kecilnya merobek-robek. Tenggorokannya mengeluarkan suara dengkuran puas. Aku memandanginya. Lalu memandangi benang jahit kering di tanganku. Nasib manusia kalah sama kucing. Tiba-tiba sebuah perasaan yang kuat. Rasa kesal karena perbedaan kelas ini muncul di hati. Mulutku gatal lagi ingin mengomel. Aku menghela napas. Menghadap si gendut oranye di luar jendela. Aku pun memulai omelan harianku. Zaman sekarang kucing lebih hebat dari manusia, ya. Coba lihat kamu. Gendutnya sudah seperti bola. Bulumu pun berkilau dan licin. Yang kamu makan itu ikan goreng persembahan pula. Buatan dapur istana. Kita mau makan daging sedikit saja susah. Bekerja keras dari pagi hingga malam. Melakukan pekerjaan yang paling tidak butuh keahlian. Menerima gaji bulanan yang paling sedikit. Siang hari cuma dapat semangkuk sup labu bening yang bisa buat bercermin. Kuahnya bening dan hambar. Hambarnya minta ampun. Semakin aku bicara, semakin bersemangat. Aku jadi sangat terbawa suasana. Kamu enak, abis makan tidur, abis tidur makan. Mau nangkap tikus atau tidak, semua tergantung suasana hatimu. Malah ada yang bela-belain kasih kamu ikan goreng persembahan. Ini namanya apa coba? Ini baru namanya kucing sukses. Pemenang sejati. Coba lihat junjungan kita yang baru itu. Sudah 2 bulan naik tahta, kan? Suasana di istana tegang seperti tali busur yang ditarik kencang. Melukis ini, melukis itu. Memangnya mau menakuti siapa? Kalau berani, coba saja hukum beberapa orang. Cuma besar di mulut saja. Aku mencibir. Sambil mengambil papan benang yang baru setengah tergulung. Kalau menurutku ya, kaisar tua itu.
Yang mulia, orang tua itu punya waktu luang untuk menyusahkan kita orang-orang bernasib malang ini. Mending urus saja dapur kekaisaran. Lihat saja kue-kue untuk para majikan, macam-macam jenisnya. Lalu lihat makanan kita, bahkan babi saja tidak mau makan. Roti mantaunya keras sekali. Bisa dipakai jadi batu bata. Sayur asinnya itu. Saking asinnya, setelah makan bisa minum air semalaman. Penindasan, ini namanya penindasan terang-terangan. Aku menyimpulkannya dengan marah. Nasib kita bahkan tidak lebih baik dari kucing. Beberapa dayang istana berjalan di depan mataku, menuju dapur kekaisaran. Si jeruk gendut akhirnya selesai makan. Ekor ikannya. Ia menjilati cakarnya untuk membersihkan wajah dengan puas. Lalu menghadap ke arah jendelaku. Dengan malas dan seolah-olah seperti manusia, ia mengeong sekali. Panjang, puas, dan sedikit provokatif. Aku yang pemarah ini. Mengeong apa, hah? Aku mengacungkan tinjuku ke arahnya. Pamer ya kamu bisa makan ikan. Awas ya, akan kulaporkan kamu karena mencuri makanan persembahan. Biar kamu juga merasakan bagaimana rasanya dipecat. Si jeruk gendut menatapku dengan sinis. Ia mengibaskan ekornya. Lalu berjalan dengan angkuh. Masuk ke dalam semak-semak untuk tidur. Meninggalkanku seorang diri. Merajuk menatap papan benang sutra yang baru setengah tergulung. Zaman benar-benar sudah terbalik. Hati kucing tak akan mati. Aku duduk dengan dongkol. Kuambil buku gambarku. Bersiap menghibur hatiku yang terluka dengan kisah si cendekiawan tampan. Baru saja kubuka. Aku merasa omelanku tadi belum tuntas. Menghadap ke arah hilangnya si oranye gendut. Dengan geram aku menambahkan satu kalimat lagi. Kalau aku jadi kaisar, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat kepala dapur istana. Biar semua orang bisa makan daging setiap saat. Hal kedua, semua kucing di istana akan kuberi masing-masing seekor ikan mas. Supaya kalian para kucing oranye gendut tidak mencuri makanan lagi. Setelah mengatakannya, aku sendiri jadi tertawa. Jadi kaisar, mungkin di kehidupanku yang akan datang. Aku menggelengkan kepala. Lalu kembali tenggelam dalam dunia si cendekiawan tampan. Aku sama sekali tidak mendengar. Di belakangku, di deretan rak yang bersandar di dinding. Di atas tumpukan gulungan kain yang tinggi. Sepertinya terdengar lagi suara yang sangat singkat. Seperti suara orang yang tersedak air liur. Lalu ditahan paksa menjadi sebuah tawa kecil. Suetian hilang selama 3 hari. Membuat seluruh istana dalam menjadi gempar. Pada akhirnya, seorang kasim muda yang sedang bertugas di taman istana. Di bagian terdalam sebuah gua di bukit buatan. Menggendong keluar sang majikan kucing yang mulia itu. Katanya, Suetian hanya mencari tempat yang sepi untuk tidur pulas. Dia baru keluar dan mengeong saat merasa lapar. Ternyata hanya kepanikan yang tidak perlu. Ibu Suri sangat gembira dan memberi hadiah pada kasim muda itu. Kehidupan di istana dalam pun kembali tenang. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Aku tidak tahu persis apa. Hanya saja, aku merasa punggungku merinding. Tatapan mata bibi Tan Siang saat melihatku. Tatapan matanya. Terkadang terlihat begitu rumit dan sulit diartikan. Seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu ragu. Saat melewati paviliun Dong Nuan. Atau saat berada di dekat deretan rak kain yang tinggi itu. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku dari tempat tersembunyi. Tapi saat aku tiba-tiba menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya ilusi. Pasti karena belakangan ini aku terlalu banyak membaca buku cerita, jadi aku gampang curiga. Aku menggelengkan kepala. Melanjutkan proyek besarku untuk bermalas-malasan. Hari ini, giliran aku pergi ke departemen rumah tangga istana. Mengambil jatah bulanan untuk biro pakaian. Gulungan kain, benang sutra. Jarum, benang, dan perlengkapan menjahit lainnya. Mengambil barang-barang adalah pekerjaan yang butuh tenaga. Tapi enaknya, aku bisa keluar untuk menghirup udara segar. Tidak perlu mendengarkan omelan bibi Tan Siang di biro. Aku menarik sebuah gerobak kecil. Berjalan santai menuju gudang departemen rumah tangga istana. Aku melewati koridor 9 kelokan di tepi kolam Taiye. Dari kejauhan, kulihat di ujung koridor. Sekelompok orang mengelilingi sesosok berjubah kuning terang.
Jantungku langsung mencelos. Meskipun aku hanyalah seorang pelayan istana kelas 3 yang tidak penting. Tapi peraturan tidak boleh dilanggar. Aku segera menarik gerobak kecilku. Dan mundur ke sudut jalan yang paling tidak mencolok. Aku menundukkan kepala, menurunkan tangan, dan menahan napas. Berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bayangan. Rombongan kaisar semakin dekat. Aku hanya berani menatap ke bawah. Memandangi ujung sepatuku yang warnanya sudah pudar. Dalam hati aku terus merapal, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depanku. Ujung jubah berwarna kuning terang. Muncul dalam pandanganku yang tertunduk. Detak jantungku seakan berhenti sesaat. Gawat, gawat, gawat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun belakangan ini, kan? Jubah naga itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Aku juga tidak tertangkap basah saat bermalas-malasan. Sebuah suara yang muda dan tenang terdengar dari atasku tanpa emosi yang jelas. Kamu dari biro mana? Aku segera berlutut. Menundukkan kepala lebih dalam lagi. Menjawab yang mulia, hamba dari biro pakaian. Biro pakaian. Suaraku terbata-bata. Model. Siapa namamu? Hamba, Liuxu. Suasana hening selama beberapa detik. Aku merasakan tatapan dari atas kepalaku. Sepertinya tertuju padaku untuk sesaat. Liuxu, dia mengulangi namaku. Nadanya terdengar sedikit main-main. Bangunlah, terima kasih, Yang Mulia. Aku segera bangkit berdiri. Kepalaku masih tertunduk. Menarik gerobak ini, mau kemana? Menjawab Yang Mulia, hamba akan ke biro rumah tangga istana untuk mengambil jatah. Dia sepertinya mengangguk. Oh, pergilah. Baik, Yang Mulia. Aku merasa bagaikan mendapat pengampunan. Aku buru-buru menarik gerobak kecilku dan pergi secepat mungkin. Aku takut jika berjalan terlalu pelan. Baginda akan teringat sesuatu dan memberiku tugas lain. Baru setelah berjalan cukup jauh, aku berani menoleh ke belakang. Rombongan Baginda Kaisar sudah pergi jauh. Aneh. Untuk apa Baginda Kaisar menanyakan nama seorang dayang kelas 3? Jangan-jangan benar ada seseorang yang akan bernasib sial. Aku bergidik ngeri. Aku memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tidak mencari masalah setelah ini. Setelah mengambil jatah dayang, aku menarik gerobak kecil yang berat itu kembali ke biro pakaian istana. Di tengah jalan, aku melewati bagian belakang dapur istana. Tiba-tiba tercium aroma yang pekat. Aroma yang begitu menggoda jiwa melayang keluar. Itu adalah aroma kue pasta kurma dan ubi yang baru matang. Juga kue kukus tepung kastanye dengan gula osmanthus. Aroma yang manis dan hangat itu. Bagi orang sepertiku yang terbiasa dengan makanan hambar, benar-benar godaan yang mematikan. Cacing di perutku berteriak kelaparan. Langkah kakiku melambat tanpa sadar. Mataku tanpa terkendali melirik ke arah pintu kecil dapur istana. Tempat aroma itu berasal. Sisa-sisa kue. Mataku langsung berbinar. Ini adalah barang bagus. Jauh lebih enak daripada kue keras yang dibagikan untuk kami para dayang. 100 kali lipat lebih wangi dan manis. Murid magang itu berbalik dan pergi. Aku melihat sekeliling, tidak ada orang. Kesempatan emas dari langit. Klausul tambahan dalam aturan bertahan hidup dayang istana pemalas. Jangan pernah lewatkan kesempatan sekecil apapun untuk memperbaiki jatah makanan. Aku mengintip ke dalam. Wah, hari ini aku beruntung sekali. Selain remah-remah kue, ada juga beberapa potong yang jelas sudah remuk. Tapi secara keseluruhan masih utuh, kue pasta kurma dan ubi. Rezeki nomplok, aku pun menelan ludah. Kulihat ke kiri dan ke kanan. Memastikan keadaan aman. Dengan gerakan secepat kilat yang kupikir tak akan ketahuan. Aku langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebuah suara berwibawa. Batuk yang kukenal dengan nada kesal yang jelas. Terdengar tidak jauh di belakangku. Jiwaku serasa melayang, tanganku membeku di udara. Kulihat bibi cendana, entah sejak kapan. Sudah muncul di jalan setapak tak jauh di belakangku. Wajahnya pucat pasi karena marah. Matanya melotot tajam. Ia menatap tajam ke arah tanganku yang terjulur ke ember sisa makanan.
Tatapan matanya seolah bisa membakarku hidup-hidup saat itu juga. Gawat, tamatlah riwayatku. Tertangkap basah. Mencuri sisa makanan. Dan lagi, di hadapan bibi pengawas. Kejahatan ini bisa dianggap besar atau kecil. Kalau dianggap besar, ini sama dengan mencuri persembahan dari dapur kekaisaran. Aku bisa dipukuli dengan rotan. Cukup untuk dihukum pukul dengan papan dan diusir dari istana. Uang pesangonku, hartaku, ayam tuaku, semuanya akan lenyap. Kali ini, semua rencanaku benar-benar akan sirna. Bisa-bisa aku malah harus keluar uang untuk biaya pengobatan. Ia berjalan ke hadapanku. Melihat wajahku yang pucat pasi. Lalu melihat sisa-sisa kue yang menyedihkan di dalam ember itu. Lalu melihat tanganku yang kotor dan membeku di udara. Ekspresinya berubah dari murka menjadi tidak percaya. Liuxu. Lututku langsung lemas. Bruk, aku pun langsung berlutut. Bibi, dengan suara terisak. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku hanya terlalu lapar. Roti kukus siang tadi terlalu keras. Aku tidak kenyang. Bibi Cendana menatapku, dadanya naik turun dengan cepat. Jelas sekali dia sangat marah. Akhirnya, dia hanya bisa menghela napas pasrah. Bibi Cendana mengerutkan kening. Menatap tanganku yang dekil dengan jijik. Apa ini belum cukup memalukan? Hah? Aku bangkit dengan gemetar. Air mata dan ingus membasahi seluruh wajahku. Aku tak berani menatapnya. Pergi cuci tanganmu. Jorok sekali. Dia berhenti sejenak. Suaranya menjadi lebih pelan. Dia berkata dengan cepat. Setelah dicuci, pergi ke gudang paling dalam. Dasar peti buku catatan yang ada di sebelah kanan. Ada sebuah bungkusan di sana. Ambil sendiri dan cepat pergi. Jangan sampai ada yang melihat. Aku terpaku. Aku sampai lupa cara menangis. Dasar peti kamper di gudang. Benda apa itu? Melihatku hanya berdiri bengong, Bibi Cendana. Semakin marah. Kenapa belum pergi juga? Perlu kupanggilkan Tandu dengan 8 pemikul untuk menjemputmu. Baik, hamba pergi sekarang. Dengan tubuhku yang ringkih, aku berlari kecil kembali ke gudang di halaman belakang pavilion Sangyi. Jantungku berdebar kencang. Aku mendorong pintu gudang yang berat. Mengandalkan ingatanku, aku meraba jalan ke barisan peti kamper di bagian terdalam yang menempel ke dinding. Aku menemukan peti yang di sebelah kanan. Kut Sian Kai tutup peti itu. Aroma samar kamper bercampur dengan aroma manis kue-kue. Aku memasukkan tanganku, meraba-raba dasar peti. Aku menyentuh sesuatu yang terbungkus kertas minyak tebal. Terikat dengan sangat rapat. Kubuka satu sudut kertas minyak itu. Mataku langsung terbelalak. Bukan sisa-sisa kue, tapi satu bungkus utuh. Kue ubi pasta kurma dan kue kastanye kukus gula osmanthus. Dilihat dari bentuknya yang indah. Ini jelas porsi yang disiapkan untuk para majikan. Ternyata dia yang galak dan kaku itu punya sisi seperti ini juga. Dia sudah tahu dari awal kalau aku pergi mengambil sisa makanan. Tapi dia tidak membongkarnya. Bahkan diam-diam menyisakan yang bagus untukku. Sepertinya kehidupan di istana ini tidak selamanya penuh perhitungan yang dingin. Setidaknya masih ada Tan Siang. Dan orang seperti Bibi, yang mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Aku dengan hati-hati membuka bungkus kue itu dan menyembunyikannya di balik bajuku. Terasa sangat hangat. Aku berjalan keluar dari gudang. Matahari bersinar cerah. Kicauan burung pun terdengar sangat merdu. Aku dengan gembira meraba kue di balik bajuku. Sambil memikirkan di mana aku bisa bersembunyi untuk menikmatinya nanti. Baru saja aku sampai di pintu belakang biro pakaian dan bersiap menyelinap kembali ke asrama. Aku langsung menabrak seseorang. Itu Chunya, dia berlari sampai terengah-engah. Wajahnya memerah. Dia langsung memegangku, Kaksu. Cepat, ikut aku. Ada masalah besar. Jantungku mencelos. Aku refleks menutupi kue di balik bajuku. Ada apa? Apa Bibi mencariku? Apa dia berubah pikiran? Chunya menghentakkan kakinya dengan cemas, bukan Bibi. Tapi Kaisar. Kaisar menitahkanmu untuk segera pergi ke balai Yangxin. Kepalaku serasa disambar petir.
Kue di balik bajuku mendadak tidak terasa enak lagi. Paviliun Nuan di Balai Yangsin milik Kaisar. Bukankah itu tempat aku memeriksa jubah naga waktu itu? Kalau begitu, apa jangan-jangan jubah naganya benar-benar bermasalah? Sisa benangnya tidak terpotong rapi. Talinya longgar lagi, atau aku ketahuan bermalas-malasan. Makan kuaci sambil menggambar dilaporkan orang. Atau yang paling menakutkan, gerutuanku yang lancang itu didengar oleh seseorang lalu dilaporkan. Belakangan aku baru tahu, upeti yang rusak paling-paling hanya akan dihukum cambuk. Kaisar yang tak tahu balas budi. Itu adalah kejahatan yang hukumannya pancung. Seketika wajahku menjadi pucat pasi. Betisku mulai terasa kram. Kak, jangan diam saja. Cepat pergi. Kasim yang tersohor itu masih menunggu di depan. Gawat, gawat, gawat. Impianku untuk hidup tenang di desa bahkan belum dimulai. Dan akan berakhir di Aula Yangsin. Aku seperti boneka tali. Setengah didorong dan ditarik oleh Chunya, aku dibawa ke biro pakaian istana. Benar saja, di halaman depan. Seorang pria berwajah pucat tanpa kumis. Kasim Parubaya yang berpakaian necis. Sedang menunggu dengan tangan di belakang punggung. Nyonya Tan Siang juga ada di sampingnya. Raut wajahnya bahkan lebih buruk dariku. Nona Liu Su. Terdengar suara Kasim yang melengking. Dia menatapku dari atas ke bawah. Kau, pelayan, ikutlah denganku sekarang. Yang mulia sudah menunggu. Kasim itu mengibaskan kebutnya. Lalu berbalik dan pergi. Dengan kaku, aku melangkahkan kaki untuk mengikutinya. Setiap langkah terasa seperti menginjak kapas. Namun juga seperti berjalan di ujung pedang. Nyonya Tan Siang ada di belakangku. Dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Menggeram tertahan, jaga mulutmu baik-baik. Jangan katakan sepatah kata pun yang tidak seharusnya. Kalau tidak, dewa sekalipun tidak akan bisa menolongmu. Aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Aku takut aku benar-benar tidak akan bisa menjaga mulutku. Aku terus mengikuti Kasim itu. Melewati gerbang istana yang berlapis-lapis. Dinding merah dan atap kuningnya begitu megah dan hikmat. Suasananya begitu menekan hingga membuatku sesak napas. Aula Yangsin sudah di depan mata. Itu adalah tempat yang untuk dayang rendahan sepertiku tidak akan pernah bisa kudatangi seumur hidupku. Jantungku berdebar kencang laksana genderang perang. Kasim itu membawaku ke paviliun Dongnuan untuk menunggu. Dia hanya berucap singkat. Dia masuk lebih dulu. Aku berdiri di depan pintu. Menatap pintu yang tertutup rapat itu. Pintu besar berpernis merah dengan ukiran naga yang rumit. Rasanya seperti berdiri di gerbang neraka. Waktu berlalu detik demi detik. Sungguh menyiksa. Pikiranku kacau balau. Sebentar berpikir untuk mengaku saja, sebentar lagi berpikir untuk menyangkal sampai mati. Lalu aku berpikir lagi. Apakah gajiku untuk 3 bulan ke depan masih bisa dikirimkan ke sepupuku di desa? Pintu terbuka, Kasim yang tadi menjulurkan kepalanya. Tanpa ekspresi dia berkata, masuklah. Yang mulia memanggilmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau ini berkah, bukanlah musibah. Kalau ini musibah, tak akan bisa dihindari. Aku nekat saja, melangkah masuk ke paviliun kehangatan musim dingin. Aroma dupa naga yang lembut dan elegan langsung tercium. Perabotannya tidak banyak, tetapi memancarkan kemewahan yang bersahaja. Di belakang meja tulis, duduk seseorang. Ia sedang menundukkan kepala. Melihat sebuah laporan kenegaraan yang terbuka di atas meja. Aku hanya bisa melihat profil samping wajahnya yang tegas. Dan tangannya yang berjari lentik sedang memegang kuas merah. Inilah sang kaisar. Kaisar baru, Chu Yue. Hamba, Liu Su, menghadap yang mulia. Hidup yang mulia, beribu-ribu tahun lamanya. Jantungku serasa mau melompat keluar dari tenggorokan. Setiap detik terasa seperti disiksa perlahan. Bangunlah. Mendekatlah. Lebih dekat lagi. Aku beringsut maju 2 langkah lagi. Jarakku dari meja tulisnya kira-kira tinggal 7 atau 8 langkah. Aku mengangkat kepala, dengan susah payah sedikit demi sedikit aku mengangkatnya. Leherku terasa seberat 1000 kati.
Pandanganku akhirnya bertemu dengan sepasang mata yang dalam dan tenang di balik meja itu. Liu Su. Hamba di sini. Dayang peringkat 3 dari Biro Busana Istana, sudah mengabdi selama 10 tahun. Benar. Ujung jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja yang licin. Aku menahan napas. Tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Menurut aturan istana, apa hukuman bagi seorang pelayan yang berani mengumpat tuannya? Saraf di kepalaku yang tegang seketika putus. Gawat, dia sudah tahu. Dia benar-benar sudah tahu. Umpatan-umpatan itu. Keluhan-keluhan itu. Kata-kata durhaka itu. Yang mulia, ampuni nyawa hamba. Yang mulia, mohon ampuni hamba. Hamba pantas mati. Hamba sungguh pantas mati, yang mulia. Di rumah hamba masih ada nenek berusia 80 tahun. Yang menunggu hamba untuk merawatnya di hari tua. Yang mulia. Rasa hormat hamba pada yang mulia bagaikan air sungai yang deras. Mengalir tanpa henti. Suara kaisar memotong perkataan hamba yang tak karuan itu. Ada apa? Kau berisik sekali sampai kepala beta pusing. Aku langsung terdiam. Hanya berani terisak pelan. Dia berdiri dari balik meja kerjanya. Sosoknya yang berjubah kuning terang berjalan memutari meja. Selangkah demi selangkah mendekatiku. Berdiri dan bicara. Gawat, apa dia akan menghabisiku dengan tangannya sendiri? Kemarahan besar yang kubayangkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, sebuah sapu tangan dengan aroma harum yang lembut disodorkan tepat di depan mataku. Aku terpaku. Lupa cara menangis, aku hanya bisa membuka mata dengan tatapan kosong. Astaga, aku seperti terkena mantra pembeku. Sama sekali tidak mengerti situasinya, aku hanya bisa menerimanya. Terima kasih, Yang Mulia. Dia berbalik, kembali ke belakang mejanya, lalu duduk. Yuksu, apa kau tahu kenapa beta memanggilmu kemari? Nah, ini dia intinya. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku menggenggam erat sapu tangan yang hangat dan wangi itu. Hamba tidak tahu. Aku memilih untuk pura-pura bodoh. Haruskah aku ingatkan kamu? Beberapa hari yang lalu di pavilion Dongnuan. Jantungku mencelos. Kamu bilang, aku makan satu hidangan tidak boleh lebih dari 3 suap. Bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Kasihan sekali diriku, pandanganku menggelap. Hampir saja pingsan di tempat. Dia benar-benar mendengarnya. Tepat di pavilion Dongnuan. Dan juga di bawah tembok belakang dapur kekaisaran. Kamu bilang, nasib manusia tak lebih baik dari kucing. Kalau aku punya waktu luang untuk menyusahkan kalian, lebih baik aku mengurus dapur kekaisaran. Kakiku kembali lemas. Dia berhenti sejenak. Menatap wajahku yang pucat pasi. Sudut bibirnya tampak membentuk lengkungan yang sangat tipis. Gadis itu bilang, kalau kamu menjadi kaisar, hal pertama yang dilakukan adalah memecat kepala dapur kekaisaran. Hal kedua, memberi semua kucing di istana belakang papan nama. Bahkan ikan koi di teras pun mendengar semuanya. Habislah aku, rasanya batok kepalaku akan terbelah. Yang Mulia, ampuni hamba. Hamba pantas mati ribuan kali. Itu hanya omong kosong saat hamba sedang kalut, tidak bisa dianggap serius. Yang Mulia, Anda. Omong kosong, cukup. Aku tidak bilang akan menghukummu, kok. Tidak akan aku hukum. Meskipun kata-kata itu sangat tidak sopan, tapi juga terdengar baru. Yang Mulia Kaisar. Anda menyebut ini terdengar baru. Dia berhenti sejenak. Sepertinya sedang menimbang-nimbang kata. Setidaknya, dibandingkan mereka yang hanya bisa berkata, Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia hebat, ini sedikit lebih menarik didengar. Aku benar-benar bingung. Kaisar sudah muak dengan sanjungan. Dia suka mendengar orang memakinya dan mengeluh tentangnya. Selera yang aneh sekali. Aku belum lama naik tahta. Yang aku dengar sebagian besar hanyalah kedamaian. Laporan di atas meja mengatakan negara makmur dan rakyatnya damai. Para menteri mengatakan seluruh negeri damai dan tentram. Para selir di istana belakang. Kalau kau hanyalah seorang dayang kelas 3. Itu membuat beta merasa nyata. Ocehan ngawurku jadi kenyataan. Otakku sudah tidak sanggup berpikir. Jadi, Liu Su, beta memberimu satu kesempatan.
Kesempatan apa? Lencana anti hukuman mati. Mulai besok, kau tidak perlu kembali ke Sangiju lagi. Hatiku langsung mencelos. Gawat, aku akan diusir juga akhirnya. Tapi, kalimat berikutnya benar-benar membuatku tertegun. Datanglah ke Balai Yangsin. Melayani Kaisar. Bukan melayani urusan tulis-menulis, itu sudah ada orangnya. Kerjakan saja pekerjaanmu yang biasa. Aku makin bingung. Pekerjaanku yang biasa, merapikan surat pribadi, menyetrika baju. Di belakang pavilion Dongnuan ada sebuah kamar kecil. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sana. Datanglah setiap hari pada jam mau. Pulang pada jam sen, gajimu setara dengan Dayang kelas 1. Dayang. Mataku langsung berbinar-binar. Walaupun aku masih belum mengerti situasinya. Tapi uangnya benar-benar nyata. Yang perlu kau lakukan sangat sederhana. Mau makan, ya makan. Mau minum, ya minum. Mau malas-malasan, ya malas-malasan saja. Mau baca buku cerita, ya baca saja. Yang terpenting, semua pikiranmu tentang istana ini. Tentang beta, pikiranmu yang sesungguhnya. Katakan saja seperti biasanya. Anggap saja beta tidak ada di sana. Yang mulia Kaisar, dia bukan suka mendengar orang mengumpatnya, kan? Dia ternyata menguping. Dia sudah lama bersembunyi di sudut gelap pavilion Dongnuan. Bersembunyi di atas rak kain. Menguping semua gerutuanku saat aku sedang malas-malasan. Sekarang, dia malah mau menaikkan jabatan dan gajiku. Hanya supaya aku pindah tempat. Dan terus menggerutu untuk didengarkannya. Apa Kaisar ini otaknya bermasalah? Ya. Ekspresiku pasti kelihatan kacau sekali. Zuo Yue tampaknya sangat puas. Tentu saja, aku tidak mendengarkan secara cuma-cuma. Jika keluhanmu itu masuk akal, aku sendiri yang akan menanganinya. Misalnya, makanan dari dapur istana memang sudah seharusnya diurus. Dia bahkan hanya memberi kucing ikan murahan. Masalah ini kedengarannya cukup menarik, ya. Aku benar-benar tercengang. Sapu tanganmu itu masih ada bekas air mata dan noda ingus. Sapu tangan milik Kaisar. Berdiri di dalam balai Yangsin yang megah dan cemerlang. Aku merasa seluruh dunia menjadi sangat surreal. Kehidupanku sebagai dayang istana, sepertinya, telah memasuki jalur yang bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Keesokan harinya, tepat pada jam sishi, aku berjalan santai ke pavilion timur yang hangat sambil membawa kuaci dan buku gambar. Seorang Kasim langsung membukakan pintu. Di dalam ruangan tidak ada orang. Chu Yue mungkin sedang menghadiri sidang pagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengikuti petunjuk dari Kasim yang mengantarku kemarin. Aku melewati lemari pajangan yang sangat besar itu. Di belakangnya, benar saja ada sebuah pintu kecil yang sangat tersembunyi. Saat kudorong, terlihat sebuah bilik kecil. Tidak besar, tapi semua kebutuhanku ada di sini. Sebuah meja kecil, yang kelihatannya sangat nyaman. Kursi berlengan, dan sebuah bantal empuk. Di atas meja bahkan ada sebuah benda baru. Cangkir porselen putih dengan celah kecil. Di sebelahnya ada sebuah wadah teh yang indah. Saat kubuka, isinya adalah teh bilu ocun kualitas terbaik. Di sudut ruangan ada sebuah anglo arang kecil. Di atasnya ada sebuah teko kuningan kecil yang mengilap, yang bergolak dan mengeluarkan uap panas. Di atas lemari pendek di sebelahnya, terdapat sebuah kotak camilan yang indah. Aku membukanya dengan penasaran. Berbagai macam kue-kue lezat tersusun dengan sangat rapi. Kue kering almond, kue bunga jujube, kue kacang polong, dan juga kue ubi pasta jujube yang paling aku idamkan. Di sebelahnya juga ada sepiring kecil kacang pinus yang sudah dikupas. Perlakuan ini jauh lebih baik dari keadaanku sebelumnya, setidaknya 10 tingkat lebih tinggi. Aku melakukannya dengan sangat hati-hati. Duduk di kursi empuk itu. Saking nyamannya, aku hampir bersenandung. Rasanya seperti mimpi. Dari luar pintu terdengar suara langkah kaki dan obrolan pelan. Yang mulia telah kembali. Seketika tubuhku menegang. Seperti kucing yang ekornya terinjak. Suara langkah kaki itu memasuki pavilion Dongnuan. Lalu duduk di belakang meja kerjanya. Kemudian, terdengar suara lembaran dekret yang dibolak-balik.
dan suara kuas yang menulis persetujuan. Semuanya tampak seperti biasa. Seolah-olah bilik kecil di sebelah ini tidak ada sama sekali. Aku duduk tegak lurus, bahkan tidak berani bernapas. Menyuruhku untuk makan dan minum seperti biasa. Dan berpura-pura kaisar tidak ada, lelucon macam apa ini? Itu adalah kaisar. Putra langit yang sesungguhnya. Bos besar yang memegang kuasa atas hidup dan mati. Bahkan kalau diberi 10 nyali pun aku tidak akan berani. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Di dalam bilik ini, saking sunyinya sampai aku bisa mendengar suara air mendidih di dalam teko tembaga. Aku seperti duduk di atas jarum. Tapi, terus-terusan duduk begini juga bukan solusi. Dengan sangat hati-hati, aku mengambil cangkir porselen putih yang masih baru itu. Aku mengambil sejumput teh bilu ocun dari wadahnya. Lalu menuangkan air panas hingga setengah cangkir. Daun-daun teh itu mengembang di dalam air panas. Aromanya yang harum semerbak langsung menyebar. Aku menangkup cangkir teh yang hangat itu. Menyesapnya sedikit demi sedikit. Teh yang nikmat. Jauh lebih enak dari teh bubukku yang sudah lama. Setelah secangkir teh hangat masuk ke perut, rasa gugupku sedikit mereda. Tapi, aku tetap tidak berani bergerak. Aku duduk lagi untuk beberapa saat. Benar-benar membosankan. Tanpa sadar, tanganku meraih bungkusan kuaci 5 rasa di dalam saku bajuku. Coba ku makan satu. Aku menahan napas. Seperti maling, perlahan-lahan aku mengeluarkan sebiji kuaci dari bungkusan kertas minyak itu. Cepat-cepat ku masukkan ke mulut. Dengan geraham belakang, terdengar bunyi krak yang sangat pelan. Kulit kuaci pun terbelah. Aku kaget sampai jantungku serasa berhenti berdetak. Aku buru-buru melihat ke arah dinding tipis itu. Suara membolak-balik dokumen dari kamar sebelah sepertinya berhenti sejenak. Apa ini hanya perasaanku saja? Aku kaku, tak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar teratur. Aku kaget setengah mati. Dengan hati-hati, aku mengeluarkan bijinya dengan ujung lidah. Kukunya, enak sekali. Satu biji pun masuk ke perut. Nafsu makanku jadi tak tertahankan lagi. Terdengar lagi bunyi pelan. Suara dari sebelah kembali berhenti. Ini pasti cuma kebetulan. Aku mencoba menenangkan diri. Kaisar kan sangat sibuk mengurus negara. Mana ada waktu untuk mengurusiku. Jadi, aku pun menjadi sedikit lebih berani. Gerakanku menjadi sedikit lebih cepat. Di sebelah, suara membalik halaman mulai terdengar agak gelisah. Putus sambung. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang juga berhenti selama beberapa detik. Aku terhanyut dalam kelezatan kuaci 5 rasa ini. Perlahan-lahan, kewaspadaanku pun menurun. Naluri untuk bersantai mulai bangkit kembali. Makan kuaci. Minum teh yang enak. Sungguh nyaman, tapi mulut terasa sepi. Biasanya aku bisa menggosip dengan Chunye. Sekarang, aku menatap dinding itu. Chunye pernah bilang, aku harus bersikap seperti biasanya. Tapi, mau membicarakan apa? Mengeluhkan siapa? Ya, mengeluhkan Bibi Tan Siang. Dia kan baru saja menolongku kemarin. Bahkan memberiku kue. Tidak baik juga kalau mengeluhkan para dayang baru. Hidup mereka juga sudah sulit. Aku mengeluh pada tatapanku sendiri, yang tanpa sadar terus melayang ke arah piring itu. Sepiring kacang pinus yang berkilau karena minyak. Jadi, aku berdeham. Lalu mulai berbicara pada piring kacang pinus itu. Lihat kacang pinus ini. Dikupas dengan sangat bersih dan isinya padat sekali. Sekilas saja sudah tahu kalau ini kacang pinus merah kualitas terbaik. Berapa banyak tenaga dan waktu yang dihabiskan untuk ini. Wangi. Enak sekali. Aku mengambil sebiji dan memasukkannya ke dalam mulut. Camilan ini benar-benar tidak ada gunanya. Hanya untuk makan-makan. Lebih baik tenaga itu dipakai di dapur kekaisaran untuk membuat beberapa keranjang. Bakpao daging sebagai tambahan makanan untuk kami. Begitu aku selesai bicara, suara lembaran kertas yang dibalik dari ruangan sebelah tiba-tiba berhenti. Hening seketika. Aku baru sadar dengan apa yang barusan aku katakan. Mengeluh tentang kacang pinus pemberian kaisar tepat di sebelah ruangan kaisar. Menyebutnya mewah tapi tidak berguna.
Aku segera membekap mulutku. Celaka, celaka. Mulutku ini memang tidak bisa dijaga. Tepat saat aku sangat menyesal sampai ingin membenturkan kepala ke dinding. Dari sebelah terdengar suara yang sangat jelas. Seperti suara tawa yang akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Meskipun tawa itu sangat singkat. Dan dengan cepat ditutupi oleh suara batuk. Tapi aku yakin aku mendengar Kaisar. Dia tertawa karena aku mengeluhkan kacang pinus itu. Aku memegang cangkir tehku, terpaku seperti patung. Dunia ini sudah gila. Setelah itu, hari-hariku kembali seperti biasa. Setiap hari aku bekerja tepat waktu. Sikapku berubah dari yang tadinya ketakutan menjadi mati rasa dan masa bodoh. Lagi pula, Chu Yue menyuruhku untuk menganggapnya tidak ada. Lagi pula, dia menguping juga bukan baru sehari dua hari. Dan sepertinya dia cukup suka mendengarkannya. Maka, rutinitas mengeluhku yang tidak berguna itu menemukan kehidupan baru di ruang sebelah balai Yangxin. Topik hari ini tentang jadwal Yang Mulia Kaisar. Sambil memakan kuaci kualitas terbaik pemberian istana, aku berbicara pada udara kosong. Padahal sebenarnya, aku sedang mengomel pada Kaisar di seberang dinding. Ini sudah lewat 50 hidangan. HMPH, yang di sebelah itu belum panggil makan juga. Aku menggelengkan kepala. Aku mengambil sepotong kue kacang polong dan menggigitnya. Jadi Kaisar itu memang tidak mudah. Bangun lebih pagi dari ayam. Tidur lebih malam dari anjing. Makannya tidak pernah tepat waktu. Lihat, ini pasti sudah kelewat lapar, kan? Bahkan aku yang badannya sekuat besi pun tidak akan tahan. Oh iya, aturan makannya juga ribet sekali. Satu masakan tidak boleh lebih dari 3 suap. Takut ada orang yang tahu seleranya. Kalau menurutku, sih, itu murni menakut-nakuti diri sendiri. Aku meneguk seteguk teh bilu ocun yang wangi. Masih takut diracun. Memangnya kepala dapur istana sudah bosan hidup? Apa para pencicip racun yang berlapis-lapis itu hanya pajangan? Kalau aku, sih, aku akan makan dengan leluasa. Suka makan apa, ya makan saja. Kalau sudah kenyang, kan baru ada tenaga untuk bekerja. Coba katakan, apa ini tidak masuk akal? Yang di sebelah itu. Dari sebelah terdengar suara gemerisik kuas di atas kertas. Sepertinya sedikit lebih cepat dari biasanya. Suatu hari, aku sedang membaca novelku, pangeran berwajah dingin jatuh cinta padaku. Melihat sang pangeran menghamburkan uangnya demi sang tokoh utama wanita. Membeli kastanye dinasti Tang di sepanjang jalan. Aku terharu sampai menangis terseduh-seduh. Aku menghela napas. Menggerutu ke udara kosong, Lihat tuh pangeran orang, romantis sekali. Lalu lihat yang kita punya ini. Bisanya cuma duduk di sana. Setiap hari berhadapan dengan laporan-laporan kenegaraan itu. Kalau bukan yang ini ribut minta uang, ya yang itu perang minta pasokan makanan. Atau kalau tidak, ada pejabat bodoh mana lagi yang lumpuh kerjanya. Apa kepalanya tidak pusing? Aku mengambil sebutir kacang pinus. Kalau menurutku sih, menjadi kaisar itu seperti menjadi kepala pengurus rumah tangga. Dan jadi kepala pengurus rumah tangga yang bikin pusing pula. Laporan-laporan yang diberikan para bawahan. Memangnya ada satu kalimat pun yang benar di dalamnya. Orang di sebelah itu sepertinya setiap hari memikirkan. Apakah laporan ini asli atau palsu? Apakah si miskin itu benar-benar miskin atau pura-pura miskin? Apakah pertanda baik ini hanya untuk cari muka atau memang pertanda baik? Pasti pusing sekali memikirkan semua itu. Aku menggelengkan kepalaku. Mendingan jadi sepertiku. Hanya mengurus urusanku sendiri. Oh bukan, sekarang ini cukup ngemil kuaci saja sudah enak. Dari sebelah, terdengar suara batuk seperti orang yang tersedak teh. Suatu hari, aku sedang mengomentari gosip harem secara tidak langsung. Katanya ada seorang selir yang baru masuk istana. Demi mencari perhatian kaisar. Di tengah musim dingin yang menusuk, dia memakai gaun kasa yang tipis. Dan, tidak sengaja, bertemu kaisar di taman kekaisaran. Akibatnya, dia kedinginan sampai masuk angin. Jadinya sakit selama berhari-hari, deh. Kenapa harus begitu, sih, buat apa coba? Aku menggeleng-gelengkan kepala sambil menyeduh teh. Apa dia mengincar tatapan kagum sesaat dari kaisar?
Atau memang sengaja ingin minum ramuan pahit dari tabib istana? Mencari perhatian itu juga harus punya strategi jangka panjang, kan? Kalau tubuhnya sudah disiksa sampai rusak, apa perhatian yang didapat bisa bertahan lama? Aku benar-benar tidak habis pikir. Menurutku, daripada melakukan trik-trik aneh, lebih baik pikirkan sesuatu yang lebih berguna. Misalnya, menciptakan resep kue baru. Atau memelihara seekor kucing. Contoh saja si Gembul Jun kami. Dia hidup mengandalkan kemampuannya sendiri. Aku mengambil sepotong kue pasta kurma ubi dan menggigitnya dengan lahap. Lihat, deh. Kalau makan dan minum enak seperti ini, badan jadi sehat dan kuat. Hati pun jadi gembira. Bisa hidup panjang umur. Bukankah itu lebih baik dari segalanya? Ruangan di sebelah hening sejenak. Lalu, aku seperti mendengar helaan napas yang dalam. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Aku menjadi sosok yang aneh di paviliun Yangxin. Secara jabatan, aku adalah abdi negara kelas 1. Tapi aku tidak punya pekerjaan khusus. Setiap hari aku hanya diam di bilikku, makan dan minum, sambil membaca buku cerita bergambar. Lalu, aku menghadap kaisar tak kasat mataku untuk menyampaikan laporan harianku. Isinya macam-macam sekali. Mulai dari isi bakpao daging Yusanfang yang makin sedikit dan kucurigai sengaja dikurangi, sampai kekasih muda Chen Tugeng yang naksir dujuan dari taman bunga. Lalu, soal aku yang merasa warna tembok istana terlalu suram dan seharusnya diganti dengan warna kuning hangat. Apa saja yang terpikirkan, langsung kuucapkan. Ajaibnya, di seberang sana, dia selalu diam saja. Kecuali sesekali karena beberapa ucapanku yang konyol. Dia jadi tersedak sampai batuk. Atau tidak bisa menahan tawa. Hampir sepanjang waktu, dia hanya mendengarkan dengan tenang, sambil memeriksa laporan-laporannya dan mengurus urusan negaranya. Seolah-olah aku ini benar-benar hanya bicara sendiri. Tapi perlahan-lahan, aku menyadari beberapa perubahan kecil. Pertama, makanan dari dapur kerajaan benar-benar jadi lebih baik. Roti kukusnya tidak sekeras dulu lagi. Kadang-kadang bahkan ada beberapa butir kismis di dalam sup labu kundur. Ternyata ada sedikit minyak dan daging cincang yang mengapung. Meskipun tidak banyak, tapi bagi kami para dayang rendahan, rasanya sudah seperti hari raya. Raut wajah Bibi Cendana juga jadi jauh lebih cerah. Katanya, uang tunjangan dari kantor urusan dalam istana bertambah sedikit. Kedua, soal masalah kucing. Tiba-tiba ada peraturan tak tertulis di istana belakang. Kucing yang dipelihara para putri dan pangeran harus didaftarkan dan dicatat di kantor urusan dalam istana. Lalu diberi sebuah liontin tembaga kecil khusus untuk digantung di kalungnya. Dengan liontin tembaga ini, setiap bulan mereka bisa mengambil jatah tetap di dapur kerajaan. Berupa ikan segar yang sudah dibersihkan. Atau ikan kering, dengan alasan untuk menertibkan pemberian makan. Dan menghindari perebutan. Waktu aku mendengar berita ini, aku hampir menelan kulit kuaciku. Mengambil ikan dengan liontin. Bukankah ini yang aku ocehkan pada si oren gendut tempo hari? Chu Yue, dia ternyata benar-benar menerapkannya. Meskipun kucing liar seperti si oren gendut tidak diberi liontin. Setidaknya, perlakuan untuk kucing para majikan sekarang sudah ada aturannya. Anggap saja ini sebuah kemajuan. Tapi yang paling membuatku tercengang adalah hal lain. Hari itu aku selesai bekerja lebih awal. Aku berjalan santai kembali ke kamarku. Saat melewati area dapur istana, aku kebetulan melihat si oren gendut. Dia berjalan dengan angkuhnya keluar dari dapur belakang. Di mulutnya, dia membawa seekor ikan yang jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tapi tetap saja ikan goreng kecil yang wangi. Seorang pelayan muda mengejarnya keluar. Tangannya memegang piring kosong. Dia menghentak-hentakkan kakinya ke arah punggung si oren gendut. Dasar oren gendut sialan, sekarang sudah ada peraturannya. Hanya kucing para majikan yang dapat jatah ikan. Kalau kucing liar sepertimu mencuri lagi, akan kutangkap kau. Si oren gendut yang membawa ikan kecil itu menoleh ke belakang dan mengeong dengan nada menghina pada pelayan muda itu. Lalu menyelinap masuk ke dalam semak-semak. Aku hanya bisa terpaku di tempat, benar-benar bingung. Ya ampun, penerapan peraturan ini
Apa tidak terlalu fleksibel? Bahkan pelayan muda pun tahu cara cerdik memanfaatkannya. Pekerjaanku pun berjalan seperti biasa, tanpa ada kejadian berarti. Suatu hari, aku menerima surat dari rumah yang dititipkan dari orang ke orang. Paman sepupuku yang di desa jatuh sakit. Butuh uang untuk membeli obat. Uang gaji bulanan yang kutabung selama ini. Sebagian besarnya sudah kutitipkan untuk dikirim pulang untuk membantu keluarga. Uang yang tersisa di tanganku tidak banyak. Membaca surat itu, hatiku terasa berat. Sambil mengupas kacang pinus, aku tak bisa menahan diri untuk bergumam sendiri, kehidupan di istana ini terlihat glamor. Tapi bagi orang seperti kita, yang di rumah punya orang tua dan ada yang sakit-sakitan, sulit sekali. Aku memasukkan kacang pinus yang sudah dikupas ke dalam mulut. Rasanya sedikit hambar saat kukunyah. Gaji bulananku cuma segini. Sementara harga barang-barang di luar mahal sekali. Sehari beli obat yang bagus saja sudah habis lebih dari setengah gajiku. Aku menopang dagu, menatap langit kelabu di luar jendela. Kadang-kadang aku berharap bisa dapat uang lebih banyak. Tidak perlu banyak. Cukup untuk keadaan darurat di rumah saja sudah bagus. Tapi kita ini tidak punya keahlian, tidak punya koneksi. Selain menghabiskan waktu terkurung di istana ini, apalagi yang bisa dilakukan? Entah kalau sudah bertahan sampai umur 25 dan dilepaskan dari istana. Apa aku masih bisa mencari cara untuk menghidupi diri sendiri? Memikirkannya saja sudah membuatku cemas. Ruangan sebelah sunyi senyap. Bahkan suara lembaran laporan yang dibalik pun tidak terdengar lagi. Aku tenggelam dalam kesedihanku sendiri. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Keesokan harinya, aku pergi bekerja seperti biasa. Begitu aku mendorong pintu paviliun kecil, aku melihat di atas meja bukan hanya ada camilan dan teh seperti biasa. Ada satu benda tambahan, terasa berat. Sebuah kantong uang kecil dari kain kasar berwarna biru tua. Di bawah kantong uang itu ada secarik kertas yang terlipat. Dengan bingung, aku mengambil kantong uang itu. Wah, berat sekali. Kubuka dan kulihat isinya. Perak yang berkilauan, isinya ada 20 tael. Aku sangat kaget sampai hampir menjatuhkan kantong itu. Uang siapa ini? Aku segera mengambil carik kertas itu. Di atasnya hanya ada sebaris tulisan dengan goresan yang indah dan tegas. Goresannya begitu kuat menembus kertas, bertuliskan, bekal untuk masa depan di luar istana. Tenanglah. Tidak ada nama pengirimnya. Tapi aku pernah melihat tulisan tangan ini. Saat Yang Mulia memeriksa laporan kenegaraan. Beliau terkadang membuang beberapa draft balasan yang tidak terpakai. Aku pernah sekilas melihatnya, persis sama. Itu tulisan beliau. Bekal untuk masa depan di luar istana. Aku memegang perak yang berat ini. Sambil menatap keenam aksara itu. Hatiku terasa campur aduk. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa hangat, ada rasa haru. Dan juga terasa tidak nyata. Seorang kaisar yang agung menguping keluh kesah seorang dayang tentang kesulitan keluarganya. Lalu diam-diam memberinya bekal untuk masa depannya. Ini, aku menggenggam kantong uang itu erat-erat. Perak yang dingin terasa menekan telapak tanganku. Untuk pertama kalinya aku merasa, orang yang duduk di balik meja sana. Sepertinya bukan hanya seorang yang agung dan tak terjangkau. Dan seorang bos aneh yang suka mendengar orang mengeluh. Hari-hari berlalu bagai air mengalir. Karirku sebagai penyiar di bilik ini menjadi rahasia terpendam istana. Tanpa kusadari, semuanya telah berubah. Aku akan mengeluh tentang kue kacang hijau buatan dapur istana hari ini. Saat rasanya sedikit pahit, aku akan nyeletuk. Tapi, yang disajikan untuk orang di sebelah itu, pastilah yang terbaik. Anda makan saja dengan tenang. Aku akan melihat dayang kecil Chunya yang diam-diam menyeka air mata karena rindu rumah. Lalu aku akan menghela napas. Istana ini memang sepi, ya. Orang di sebelah, kamu juga pasti kesepian, kan? Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara jujur. Bahkan suatu kali, sambil meminum teh jahe yang panas, aku menggerutu tentang cuaca sialan ini. Orang di sebelah, kamu juga hati-hati, ya. Jangan begadang memeriksa laporan kenegaraan, nanti masuk angin. Setelah mengatakannya, aku sendiri tertegun.
Apa aku sedang mengkhawatirkan Kaisar? Ruangan di sebelah hening untuk waktu yang lama. Sangat lama sampai kupikir dia sudah pergi. Lalu, aku mendengar suara yang sangat lirih. Seperti sebuah jawaban. Beberapa hari berlalu. Terjadi sebuah insiden di istana, tidak besar tapi juga tidak kecil. Seorang selir baru yang cukup disukai oleh Yang Mulia. Saat tidak sengaja bertemu Kaisar di taman istana. Dengan berani menyebutkan bahwa seorang dayang di kediamannya panjang tangan telah mencuri tusuk konde emas miliknya. Dia menangis terseduh-seduh, memohon Yang Mulia untuk memberinya keadilan. Masalah seperti ini bisa dianggap besar, bisa juga kecil. Jika dibesar-besarkan, mencuri harta majikan adalah kejahatan berat. Jika dianggap sepele, bisa jadi selir itu sendiri yang menghilangkannya. Atau mungkin dia hanya mencari alasan untuk menghukum dayang yang tidak disukainya. Saat itu, Kaisar tidak menunjukkan sikap apapun. Beliau hanya menyuruhnya untuk kembali lebih dulu. Entah bagaimana, masalah ini menyebar. Menimbulkan kehebohan. Semua orang di biro busana istana pun menjadi cemas. Takut ikut terseret. Hari itu, aku sedang berada di dalam bilikku. Aku merasa tidak tenang. Aku kenal dayang istana yang dituduh oleh nyonya bangsawan itu. Namanya Ling Jiao. Dia gadis yang jujur, bahkan cenderung pendiam dan kaku. Dia bekerja di ruang jahit. Tangannya terampil, tapi tidak banyak bicara. Katanya dia mencuri tusuk konde emas. Aku sama sekali tidak percaya. Kemungkinan besar dia telah menyinggung nyonya bangsawan itu. Dijadikan kambing hitam untuk memberi pelajaran pada yang lain. Aku makan kuaci tapi rasanya hambar. Aku tak tahan dan mulai mengomel ke arah dinding sebelah. Gadis itu, si Ling Jiao. Orangnya itu pendiam sekali, tidak akan bersuara kalau tidak dipaksa. Diberi 10 nyali pun dia tidak akan berani mencuri barang majikannya. Nyonya bangsawan itu, cekak-cekak. Hanya karena merasa jadi kesayangan, dia jadi seenaknya menindas orang. Menindas orang jujur memangnya hebat. Kalau memang hebat, coba saja tantang orang di sebelah itu. Suara lembaran dokumen dari kamar sebelah tiba-tiba berhenti. Aku terus saja menggerutu. Intrik di istana ini benar-benar membosankan. Sebentar-sebentar memfitnah dan menjebak orang. Sebentar-sebentar teriak mau memukul dan membunuh. Apa gunanya coba? Kalau menurutku ya, menyelidiki kasus itu harus pakai bukti. Tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak saja. Tusuk konde emas itu seperti apa bentuknya? Kapan hilangnya? Apa Ling Jiao punya waktu untuk melakukannya? Siapa yang melihat? Semua ini harus diperjelas, kan? Tidak bisa, kan, hanya karena seorang nyonya bangsawan buka mulut. Seseorang bisa dihukum mati begitu saja. Kalau begitu, nanti siapa lagi yang berani bekerja di istananya? Pasti hidupnya akan selalu was-was. Tuan yang di sebelah. Menurut Anda, apa yang saya katakan ini benar? Anda tidak boleh menjadi pejabat yang gegabah. Nyawa orang rendahan seperti kami juga berharga. Kamar sebelah menjadi sunyi senyap. Sunyi yang mencekam. Aku pun terlambat menyadarinya. Sepertinya aku baru saja memerintah Kaisar. Dan nada bicaraku cukup ketus pula. Aku segera membekap mulutku. Gawat, gawat. Aku sudah kelewatan batas. Aku benar-benar menganggap ruangan sebelah sebagai tempat curhat. Dengan gugup, aku menatap dinding itu. Setelah beberapa saat, terdengar suara kuas yang diletakkan dengan keras dari sebelah. Kemudian, terdengar perintah Cuye yang jelas dan tenang. Jelas sekali perintah itu ditujukan kepada Kasim yang menunggu di luar. Sampaikan titah lisan beta, perihal kasus hilangnya tusuk konde emas selir jin. Serahkan penyelidikannya kepada Biro Penyelidikan Internal. Saksi dan barang bukti. Waktu kejadian, dan motifnya, semua harus diperiksa satu persatu dengan teliti. Tidak boleh memihak salah satu pihak. Dan tidak boleh ada paksaan untuk mengaku. Sebelum kasusnya tuntas, dayang yang terlibat, Ling Jiao, harus diawasi dengan ketat, jangan sampai lengah. Aku terpana. Dia menerima saranku. Dia benar-benar memerintahkan penyelidikan ulang. Bahkan secara khusus menekankan untuk tidak ada paksaan dalam mengaku. Hatiku yang tadinya cemas akhirnya sedikit tenang. Setidaknya, untuk sementara Ling Jiao aman.
Beberapa hari berikutnya, aku merasa gelisah di dalam bilikku. Aku terus memasang telinga untuk mendengar kabar dari luar. Aku ingin tahu perkembangan kasusnya. Tapi di dalam aula Yangxin, suasananya sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Cuye memeriksa laporan kenegaraan. Aku makan kuaci dan minum teh. Semuanya berjalan seperti biasa. Hingga 3 hari kemudian, saat aku sedang memandangi hidangan yang baru saja diantar, kue kacang hijau dengan tingkat kemanisan yang pas. Aku berkomentar dalam hati bahwa dapur istana akhirnya pintar juga. Suara Cuye dari ruangan sebelah terdengar pelan. Sepertinya ditujukan padaku, tapi juga seperti sedang bicara pada diri sendiri. Kasusnya sudah tuntas. Aku langsung terperanjat. Aku segera memasang telinga. Pengurus di kediaman selir jin yang mencuri barangnya sendiri. Dia mencuri tusuk konde emas itu. Lalu mencoba menjebak Ling Jiao yang jujur dan lugu. Suara Tuan Chu terdengar sangat tenang. Beban di hatiku akhirnya terangkat. Aku sudah menduganya. Lalu, bagaimana dengan nyonya bangsawan itu? Aku tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Nyonya bangsawan diturunkan statusnya. Karena tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dihukum kurungan di balai pengobatan, dan harus menyalin nasihat untuk wanita 100 kali. Lalu bagaimana dengan Ling Jiao? Aku lebih mengkhawatirkan dirinya yang tak bersalah namun telah difitnah. Diberi hadiah 10 tael perak sebagai penghiburan. Dan akan dipindahkan untuk melayani Tuan Putri yang sesungguhnya. Hahaha. Bagus sekali, Yang Mulia sungguh bijaksana. Aku tak kuasa menahan diri untuk menggebrak meja. Aku benar-benar bahagia dari lubuk hatiku. Ruangan di sebelah menjadi hening sejenak. Lalu, aku seperti mendengar suara tawa kecil yang sangat lirih. Sekarang baru tahu caranya memujiku, ya. Nada bicaranya terdengar sedikit menggoda. Wajahku langsung memerah. Aku pun buru-buru menyahut. Anu, hamba. Hamba benar-benar tulus dari lubuk hati. Dari ruangan sebelah tidak terdengar suara lagi. Hanya terdengar suara gemerisik kuas merah yang digoreskan di atas kertas. Tapi aku seolah bisa membayangkan. Senyum tipis yang samar di sudut bibirnya. Perkara Ling Jiao membuatku benar-benar mengerti satu hal. Tuan Chu membiarkanku berbicara sesuka hati di sini. Bukan semata-mata untuk mencari hiburan atau hal baru. Beliau benar-benar mendengarkan. Mendengarkan hal-hal yang tertutupi oleh berlapis-lapis aturan istana dan sanjungan. Suara-suara dari kalangan paling bawah. Mendengarkan hal-hal yang mungkin terdengar konyol. Mungkin sepele, namun merupakan keluhan dan pemikiran yang paling jujur. Dan beliau benar-benar akan memilahnya. Dan akan mengubahnya. Hingga suatu hari, turunlah hujan badai. Hujannya turun dengan sangat deras. Seolah-olah langit telah bocor. Kilat menyambar dan guntur menggelegar. Angin kencang menderu-deru. Aku meringkuk di dalam bilik kecilku. Mendengarkan suara hujan yang mengguyur di luar. Dan juga suara guntur yang terdengar samar-samar. Hatiku sedikit resah. Aku ini orang yang tidak takut gelap ataupun hantu. Aku hanya takut petir. Waktu kecil di desa, seekor sapi kuning besar milik tetangga mati tersambar petir saat badai besar. Kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagiku. Aku memeluk bantal empuk, sambil meringkuk di kursi yang nyaman. Mencoba mengalihkan perhatian dengan buku gambar. Tapi hari ini, sang pangeran berwajah dingin itu pun sepertinya tidak lagi menarik. Sebuah petir menggelegar tepat di atas kepalaku. Bahkan kertas jendelaku sampai bergetar. Aku menjerit ketakutan. Buku di tanganku sampai terjatuh. Jantungku berdebar kencang. Tepat pada saat itu, lemari pajangan yang memisahkanku dengan Chu Yue di dalam. Atau lebih tepatnya, sebuah dinding. Tiba-tiba dari tengah. Terbelah tanpa suara, membentuk sebuah celah. Sebuah pintu rahasia. Aku ketakutan setengah mati. Hampir saja aku terjatuh dari kursi. Di ambang pintu rahasia itu, berdiri seseorang. Mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah. Postur tubuhnya tegap. Itu Pangeran Chu, tangannya masih memegang sebuah gulungan laporan. Jelas sekali dia terkejut oleh jeritanku tadi. Dia berdiri di ambang pintu rahasia itu.
menatap wajahku yang pucat pasi karena ketakutan. Dan juga buku gambar yang terjatuh di lantai. Alisnya sedikit berkerut. "Kau takut petir?" tanyanya. Suaranya terdengar samar di tengah suara hujan dan guntur. Nyawaku masih belum terkumpul. Aku hanya bisa mengangguk dengan bodoh. Dia terdiam sejenak. Dia mengangkat tangannya, sepertinya ingin melakukan sesuatu. Namun kemudian berhenti. Pada akhirnya, dia hanya berkata datar, takut suaranya. "Tutup telingamu." Setelah berkata begitu, dia mengangkat tangannya. Pintu rahasia itu kembali tertutup tanpa suara. Seolah-olah tidak pernah terbuka. Hanya menyisakanku seorang diri, memeluk bantal empuk. Di dalam paviliun yang remang-remang. Kudengarkan suara hujan yang tak kunjung henti dan guntur yang kian mereda di luar. Jantungku masih berdebar tak karuan. Apa yang tadi itu hanya hayalanku. Yang Mulia Kaisar sengaja membuka pintu rahasia. Hanya untuk memberitahuku untuk menutup telinga jika aku takut. Kusentuh telingaku. Sepertinya, aku benar-benar tidak setakut itu lagi. Hujan reda dan langit kembali cerah. Pekerjaanku berjalan seperti biasa. Hanya saja, setelah insiden pintu rahasia itu. Saat aku sedang mengomel sendiri. Aku kadang-kadang jadi sedikit melamun. Membayangkan orang di balik tembok sana. Saat mendengar semua ocehanku yang tak karuan itu. Akan memasang ekspresi seperti apa? Apakah dia akan mengerutkan kening, atau merasa pasrah? Ataukah dia akan tertawa diam-diam seperti waktu itu? Hingga hari itu tiba. Seperti biasa, aku tiba di aula Yangxin tepat pada pukul 4. Aku mendorong buka pintu paviliun Dongnuan. Namun, aku merasakan suasana yang tidak beres. Bibi Tan Xiang ternyata ada di sana juga. Dia berdiri di samping dengan tangan terkulai. Wajahnya pucat pasi. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Di belakang meja tulis, Chu Ye duduk dengan tegap. Wajahnya sedingin es, raut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di lantai, seorang Kasim muda berlutut sambil gemetar ketakutan. Dia adalah Kasim, yang sehari-harinya bertugas menjaga pintu paviliun Dongnuan. Suasananya begitu tegang hingga terasa menyesakkan. Jantungku mencelos. Tanpa sadar, aku ingin melangkah mundur. "Liu Su, masuk." Dengan memberanikan diri, aku berjalan masuk. Aku berlutut di samping Bibi Tan Xiang. Hamba bersujud di hadapan Yang Mulia. "Lihat ini." Chu Ye mengangkat tangannya. Sebuah laporan resmi dilemparkan ke karpet di hadapanku. Dengan bingung aku memungutnya. Kubuka dan kulihat isinya. Ternyata itu adalah laporan pemaksulan. Dan sasaran pemaksulan itu adalah Kepala Dayang Biro Busana Istana, Tan Xiang. Dituduh telah menggelapkan kain upeti berharga dari gudang. Bukti-buktinya sangat kuat. Di bawahnya juga terlampir beberapa kep jempol kesaksian dari para saksi. Kepalaku langsung berdengung. Aku sontak menoleh ke arah Bibi Tan Xiang di sebelahku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Bibirnya gemetar. Tetapi punggungnya tetap tegak dengan keras kepala. Dia tidak berteriak memohon keadilan. Dia hanya bersujud dalam-dalam. "Hamba tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa dikatakan." Apa maksudnya? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin. Bibi Tan Xiang memang orang yang keras dan kaku. Tapi dia adalah orang yang paling jujur dan lurus. Bagaimana mungkin dia melakukan hal semacam ini? Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan pernah menyentuh barang-barang di gudang. Gudang itu adalah nyawanya. Yang Mulia, ini tidak mungkin. Bibi Tan Xiang bukan orang yang seperti itu. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Tatapan dingin Tuan Chu jatuh padaku. Memfitnah. Barang bukti ada, begitu juga catatan gudang. Tercatat kehilangan 3 gulung sutra awan. Dan sutra awan ini, ada saksi yang menunjukkan. Ditemukan di dasar peti milik Tan Xiang. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Tubuh Bibi Tan Xiang bergoyang. Dia tetap tidak bicara. Hanya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Hamba panik, Yang Mulia. Catatan gudang bisa dipalsukan. Barangnya bisa saja diletakkan diam-diam untuk menjebaknya. Aku melihat ke arah Kasim muda di lantai yang gemetar hebat. Sebuah pikiran melintas di benakku secepat kilat.
Kasim muda ini biasanya terlihat jujur. Tapi suatu kali, aku pulang kerja lebih awal. Aku memergokinya diam-diam membawa sebuah bungkusan. Dia menyelinap keluar dengan gerak-gerik mencurigakan dari pintu belakang gudang biro busana. Saat itu aku tidak terlalu memedulikannya. Kukira dia hanya mengambil barang seperti biasa. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, awal bulan lalu, sekitar tanggal 13. Hamba melihat sendiri orang ini dari belakang gudang kediaman Sang Yi. Dia memeluk sebuah bungkusan dan bergegas pergi. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Kasim kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan tatapan ngeri. Kau memfitnahku. Benar atau tidaknya ini fitnah? Kita bisa periksa catatan keluar masuk gudang hari itu. Tanyakan saja pada petugas yang berjaga saat itu, maka semuanya akan jelas. Dan juga, orang-orang yang menuduh Bibi Tan Siang. Kenapa mereka semua adalah orang yang biasanya punya masalah dengan Bibi? Atau mereka yang pernah dihukum olehnya? Apa kesaksian mereka bisa dipercaya begitu saja? Aku menarik napas sejenak. Aku memandang Bibi Tan Siang. Bibi, tolong katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memaksamu untuk mengaku bersalah? Bibi Tan Siang menatapku. Tiba-tiba, matanya memerah. Dia membuka mulutnya. Tapi suaranya kering dan serak. Ini karena keponakanku yang tidak berguna itu. Dia berjudi di luar istana. Dan terlilit utang pada lintah darat. Lehernya diancam dengan pisau. Aku tidak punya pilihan lain. Dia terisak dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Jadi begitu rupanya. Ternyata dia diancam dengan nyawa kerabat terdekatnya. Dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Yang mulia, Paduka sudah mendengarnya. Bibi dipaksa oleh seseorang. Dia tidak bersalah. Hamba mohon Yang Mulia untuk menyelidikinya dengan saksama. Temukan dalang sebenarnya di balik semua ini. Dan kembalikan nama baik Bibi. Chu Yue menatapku dalam diam. Di dalam sepasang matanya yang dalam itu, tatapan dinginnya seakan sedikit memudar. Bergejolak emosi yang tidak bisa ku mengerti. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Seluruh paviliun Dongnuan menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Bibi Tan Siang memejamkan matanya dengan putus asa. Kasim kecil itu terkulai lemas di lantai. Jantung hamba pun ikut berdebar kencang. Entah berapa lama waktu berlalu. Tuan Chu akhirnya angkat bicara. Suaranya kembali tenang seperti biasanya. Namun membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Pengawal, bawa Kasim kecil ini ke Departemen Hukuman. Interogasi dia dengan ketat. Pastikan kalian tahu siapa yang menyuruhnya mencuri barang terlarang dari gudang. Dan siapa yang telah memaksa Tan Siang. Dia beralih padamu, Tan Siang. Kau telah lalai mengawasi kerabatmu. Seharusnya gajimu dipotong selama 1 tahun. Bahkan bisa mendapat hukuman yang lebih berat. Namun, mengingat kerja kerasmu selama bertahun-tahun dan kau berada di bawah paksaan, hukuman berat ditiadakan. Cukup kurung diri dan merenung selama sebulan. Begitu saja. Adapun kau yang telah lancang berteriak di hadapanku. Dia berhenti sejenak. Hati hamba mencelos. Tamatlah riwayatku. Hamba terlalu gegabah. Mengingat kau begitu ingin melindungi orang lain. Dan apa yang kau katakan memang benar. Kebaikan dan kesalahanmu seimbang. Tidak akan kuusut lebih lanjut. Hamba sontak mengangkat kepala. Menatapnya dengan tak percaya. Dia tidak menghukumku. Pergilah kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia. Bibi Tan Siang menangis terseduh-seduh. Ia bersujud berkali-kali. Hamba pun bergegas ikut bersujud. Hati hamba terasa campur aduk. Sebelum melangkah keluar, hamba tak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Tuan Chu sudah kembali mengambil sebuah laporan kenegaraan. Wajahnya dari samping terlihat begitu tegas di antara cahaya dan bayangan. Seolah-olah badai yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Krisis Bibi Tan Siang telah berakhir. Dalang di balik semua ini adalah seorang pengurus dari Departemen Dalam Negeri yang punya dendam lama pada Tan Siang. Ia dengan cepat berhasil ditemukan. Jabatannya dicopot dan langsung diselidiki. Semuanya kembali tenang seperti sedia kala.
Sorot mata bibi Tan Siang padaku benar-benar berubah. Bukan lagi tatapan kecewa karena aku tak kunjung membaik, melainkan tatapan penuh rasa terima kasih yang sulit diungkapkan, serta rasa hormat. Liu Su, bibi salah menilaimu selama ini. Kamu anak yang baik. Kamu punya masa depan yang cerah. Dia bahkan menarik tanganku secara diam-diam. Wajahnya dipenuhi gurat kelelahan. Aku hanya bisa tersenyum masam. Masa depan cerah apa? Aku hanya beruntung karena orang di sebelah itu bersedia mendengarkan beberapa kata jujur dariku. Hanya itu saja. Aku tetap berada di dalam pavilion. Tetapi suasana hatiku terasa sedikit berbeda. Melihat kudapan lezat di hadapanku. Dan teh yang harum. Untuk pertama kalinya aku merasa pekerjaan yang hanya makan dan menunggu ajal ini sepertinya tidak lagi bisa kunikmati dengan tenang. Aku memegang cangkir tehku. Dan untuk pertama kalinya, berbicara dengan serius ke arah dinding itu. Chu Yueta sebenarnya menanggung banyak beban. Suara lembaran laporan yang dibalik dari kamar sebelah berhenti sejenak. Pertikaian di istana. Intrik di antara para selir. Reputasinya di seluruh negeri. Dia perlu mendengar kebenaran. Meskipun kebenaran itu datang dari dayang istana pemalas sepertiku. Hari itu aku tidak makan kuaci. Juga tidak membaca buku cerita bergambar. Aku memegang cangkir tehku, menghadap dinding itu. Dan berbicara dengan serius, tidak seperti biasanya. Anda yang di seberang sana. Terima kasih. Anda tidak perlu repot-repot. Suara lembaran laporan yang dibalik berhenti sejenak. Terima kasih untuk apa? Suaranya terdengar. Nadanya datar tanpa emosi. Terima kasih karena Anda bersedia mendengarkan omong kosong hamba. Dan terima kasih juga karena Anda tidak mengusir hamba. Chu Yue di kamar sebelah terdiam sejenak. Lalu, aku mendengar ia terkekeh sangat pelan. HMPH. Baguslah kalau begitu. Kehidupan kembali tenang dengan caranya yang aneh. Waktu terus berlalu. Hari-hariku di bilik pavilion Yangxin, yang kuhabiskan hanya untuk makan dan menunggu ajal. Ternyata sudah berlalu lebih dari setengah tahun dalam sekejap. Siang itu, sinar matahari menembus kertas jendela Korea, menciptakan berkas cahaya hangat di dalam bilik. Aku memegang secangkir teh bilu ocun yang hangat, sambil memandangi burung gereja yang sesekali terbang di luar jendela. Suasananya begitu tenang, sebuah kemewahan yang langka. Aku pun mulai berbicara dengan suara pelan, memecah kesunyian. Pelayan di bilik sebelah ini sudah hampir 11 tahun berada di istana. Suara lembaran laporan yang dibalik dari bilik sebelah berhenti. Sepertinya dia mendengarkan aturan-aturan tak terucap di istana ini. 4 tahun lagi, umur saya akan 25. Dan saya tidak akan bisa dibebaskan dari istana lagi. Saat mengucapkan kalimat itu, entah kenapa hatiku terasa sedikit hampa. Kehidupanku di bilik selama lebih dari setengah tahun ini, meskipun sangat aneh, tapi ini adalah masa paling santai. Bahkan bisa dibilang menyenangkan yang pernah kujalani sejak masuk istana. Tidak perlu menjaga perasaan orang lain. Tidak perlu ikut dalam intrik dan perselisihan. Makan dan minum tercukupi, dan juga dapat upah. Dan ada seseorang, yang meskipun tak terlihat, tapi sepertinya selalu menjadi teman mendengarkan. Aku tersenyum kecil, dengan sedikit angan-angan, dan juga sedikit kebingungan. Setelah keluar dari sini, saya ingin pulang ke kampung halaman, membeli sepetak 2 petak ladang. Membangun sebuah rumah kecil, memelihara beberapa ekor ayam, dan seekor anjing penjaga. Saat cuaca cerah, aku akan memindahkan kursi malas ke halaman untuk berjemur. Saat hari hujan, aku akan berdiam di dalam rumah mendengarkan rintik hujan. Sambil membaca buku cerita bergambar. Aku akan menanam sayuran sendiri, jadi bisa memasak apapun yang aku mau. Tidak perlu lagi bergantung pada kebaikan hati dapur istana. Juga tidak perlu lagi mematuhi aturan seperti satu jenis masakan tidak boleh dimakan lebih dari 3 suap. Aku terus berceloteh, menggambarkan semua itu. Hari yang telah terbayang di benakku berulang kali. Saatnya mimpiku menjadi kenyataan. Aku akan benar-benar bebas dan tak terkekang. Ingin berbaring, ya berbaring. Ingin bermalas-malasan, ya bermalas-malasan saja.
Saat kalimat terakhir terucap, suaraku pun melemah. Bebas dan tak terkekang, sungguh kata yang indah. Tapi kenapa? Perasaan hampa di dalam hatiku ini malah terasa semakin berat. Keheningan yang panjang pun menyelimuti. Begitu lama hingga burung gereja di luar jendela pun telah terbang pergi. Begitu lama hingga kukira Chu Yue sudah tertidur. Akhirnya, suaranya terdengar. Tetap tenang tanpa gejolak. Tak ada emosi yang bisa kubaca. Hanya satu kata. Lalu, terdengar suara pena yang kembali digoreskan di atas kertas. Hatiku pun, seiring dengan suara gemerisik itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sudahlah, biarlah seperti ini. Hari-hari terus berlalu. Antara aku dan Chu Yue, sepertinya telah terbentuk sebuah pemahaman diam-diam yang unik. Dia mendengarkanku bicara, dan aku mendengarkan suara gemerisik penanya saat memeriksa laporan kenegaraan. Terkadang, dia juga akan mengatakan satu atau dua kalimat dari balik dinding. Misalnya, kue kacang hijau hari ini tidak manis. Aku akan langsung menjawab, tidak mungkin. Yang kumakan manis sekali. Pasti selera Anda yang di sebelah sana terlalu kuat. Mengurangi gula baik untuk kesehatan. HMPH, yang kubalas hanya dengusan dingin darinya. Atau seperti saat pasukan Barat Laut berhasil memukul mundur penjara. Bagus sekali, Yang Mulia memang bijaksana dan perkasa. Para prajurit sudah bekerja keras. Malam ini, suruh dapur kerajaan menambahkan paha ayam untuk mereka. Tapi aku bisa mendengar sedikit nada gembira yang tersembunyi dalam suaranya. Percakapan sepele dan sehari-hari dari balik dinding seperti ini menjadi sebuah kehangatan tersendiri untukku di istana yang dalam ini. Hingga suatu hari di akhir musim gugur, diadakan optimalisasi personel berskala besar tahunan di istana. Oh, bukan. Menurut pengumuman resmi, pembebasan anugerah dimulai lagi. Usia telah mencapai 25 tahun. Atau Dayang Istana dan Kasim yang telah mengabdi selama 15 tahun tanpa kesalahan besar. Semuanya boleh mengajukan permohonan untuk keluar dari istana dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Saat kabar itu sampai ke ruang sebelah balai Yangxin, aku sedang mengamati sepotong kue yang baru saja diantar. Sebuah kue dengan bentuk yang aneh. Mendengar Kasim-Kasim muda di luar berbisik-bisik, tanganku terhenti. Pembebasan anugerah, 25 tahun. Tahun ini, usiaku 21 tahun. Masih ada 4,5 tahun lagi. Sebenarnya masih lama, tapi entah kenapa, kabar ini bagaikan sebuah kerikil kecil yang dilemparkan ke dalam danau hatiku yang semula tenang, menciptakan riak yang menyebar. 4 tahun terasa sangat lama, tapi sepertinya juga akan berlalu dalam sekejap mata. Aku menggenggam kue itu. Rasanya jadi sedikit hambar. Suara gemerisik Chu Yue yang sedang memeriksa laporan kenegaraan di sebelah sepertinya juga berhenti sejenak. Beberapa hari berikutnya, aku jadi sedikit linglung. Saat makan kuaci, pikiranku melayang. Membaca buku cerita bergambar pun tidak bisa fokus. Menghadap tembok, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatiku terasa kacau balau. Hari ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku pun bertanya dengan suara pelan ke arah tembok pada orang di sebelah. Menurutmu, 4 tahun itu cepat atau tidak? Tidak ada jawaban dari sebelah. Hanya ada suara gemerisik pena. Aku menghela napas. Benar juga. Yang Mulia Kaisar sibuk mengurus ribuan urusan negara. Mana mungkin punya waktu untuk memikirkan seorang dayang istana kecil sepertiku. Apalagi soal sepele seperti berapa tahun lagi aku akan keluar dari istana. Sudahlah, aku menggelengkan kepala. Memaksa diriku untuk tidak memikirkannya lagi. Aku mengambil buku cerita bergambar. Mencoba menenggelamkan diri dalam dunia pangeran berwajah dingin. Tepat pada saat itu, lemari pajangan yang memisahkan kami kembali terbuka tanpa suara, menampakkan sebuah pintu rahasia. Tuye berdiri di balik pintu itu. Kali ini, dia tidak berdiri dalam kegelapan. Dia berdiri tepat di ambang pintu, di antara cahaya dan bayangan. Beliau tidak memegang gulungan laporan apapun di tangannya. Tatapan matanya yang dalam mendarat dengan tenang padaku. Aku sangat terkejut sampai hampir melompat dari kursi. Buku di tanganku jatuh ke lantai. Bruk. P. Paduka. Aku tergagap dan bergegas berdiri.
bingung tak tahu harus berbuat apa. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau melangkah masuk ke dalam bilik kecilku. Ruangan yang sempit ini, karena kehadiran beliau, seketika terasa begitu sesak. Aroma dupa Longxian yang tajam itu menjadi sangat jelas tercium. Aku begitu tegang sampai tidak berani bernapas. Aku menunduk, menatap ujung sepatuku. Jantungku berdebar kencang. Apa yang akan beliau lakukan? Paduka berjalan ke depan meja kecilku. Pandangannya menyapu kue-kue dan biji kuaci yang tersebar di atasnya. Buku gambar, lalu beliau mengulurkan tangan. Jari jemarinya yang panjang dan ramping mengambil cangkir yang sudah kugunakan selama lebih dari setengah tahun itu. Cangkir porselen putih yang tidak retak. Di bibir cangkir masih ada sedikit noda dari sisa teh bilu Ocun. Beliau menunduk, menatap cangkir itu untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama, sampai punggungku mulai basah oleh keringat dingin. Akhirnya, beliau meletakkan cangkir itu. Beliau mengangkat mata dan menatapku lagi. Tatapan matanya begitu dalam dan berat, seolah menyimpan ribuan kata yang tak terucap. Lalu, beliau pun bicara. Suaranya rendah dan tenang. Suaraku gemetar tak karuan. Apa kau ingin tetap di sini? Ingin tetap di sini? Aku sontak mengangkat kepala. Tatapanku langsung bertemu dengan matanya yang dalam tak berdasar. Tetap di sini. Tetap di istana, terus berada di dalam bilik ini. Mengupas biji kuaci pemberian kaisar. Mengeluhkan kaisar sambil menerima gaji 2 kali lipat. Sampai mati tua, bagaimana dengan impianku tentang pedesaan? Sawah ladangku, ayam-ayam betinaku, berjemur di bawah matahari. Semua bayangan yang sudah kuimpikan selama 10 tahun itu, seketika bergejolak di dalam benakku. Tapi aku menatapnya. Melihat sosok ini, yang memberiku pekerjaan yang luar biasa. Yang mendengarkan semua keluh kesahku. Yang menyuruhku menutup telinga saat aku takut. Yang membantuku saat aku dalam kesulitan. Yang memaklumiku saat aku bertindak gegabah. Yang bersedia mendengarkan pembelaanku saat Bibi Tan Siang difitnah. Hati sang kaisar terasa sakit yang menusuk. Aku hanya bisa termangu sambil membuka mulut. Tenggorokanku seakan tersumbat sesuatu. Kebebasan yang sudah kuimpikan selama hampir 10 tahun. Dan rasa aman aneh yang dia berikan. Kedua sisi timbangan itu berguncang dengan hebat. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam. Lalu mengangkat kepalaku. Berusaha membuat tatapanku terlihat sedikit lebih tegas. Yang mulia, hamba ingin keluar. Ingin pulang, membeli sebidang tanah, beternak ayam dan anjing, lalu berjemur di bawah sinar matahari. Setelah mengatakannya, aku langsung menundukkan kepala. Tidak berani menatap matanya lagi. Jantungku seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Dan juga napasnya yang pelan, begitu dekat denganku. Waktu seakan membeku, entah sudah berapa lama berlalu. Mungkin hanya sesaat. Mungkin selama 1 abad. Aku mendengar helaan napas yang sangat lirih. Helaan napas yang lirih itu seperti bulu yang menyapu hatiku. Baik, hanya satu kata, jelas dan tegas. Tanpa ada usaha untuk menahanku. Tanpa ada pertanyaan. Bahkan tidak terdengar sedikit pun emosi dalam suaranya. Ya. Ya, Yang Mulia. Aku susah payah mengucapkan 3 kata itu. Suaraku terdengar serak dan kering. Chu Ye tidak berbicara lagi. Dia berbalik badan. Lalu melangkah keluar melalui pintu rahasia ruangan itu. Di depan mataku, tanpa suara. Pintu itu perlahan-lahan tertutup. Menutupi secercah warna kuning terang itu. Juga menutupi aroma dupa naga yang khas dan semerbak. Aku berdiri di tempatku. Menatap lemari pajangan yang telah kembali seperti semula. Seolah semua yang terjadi barusan hanyalah sebuah ilusi. Hanya di atas meja kecil itu. Cangkir porselen putih yang pernah dipegang oleh Chu Yuan. Di tepiannya seakan masih tersisa kehangatan dari ujung jarinya. Mengingatkanku bahwa semua itu bukanlah mimpi. Dia bertanya padaku. Dan aku memilih untuk pergi. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sunyi. Chu Yue tidak pernah lagi membuka pintu rahasia itu.
Bahkan suara lembaran laporan kenegaraan yang dibalik sepertinya terdengar lebih pelan dan lebih teratur dari biasanya. Seolah-olah dia sengaja menjaga jarak. Aku tetap datang tepat waktu setiap hari. Duduk di kursi berlengan bundar itu. Memandangi kudapan. Menyentuh cangkir teh. Mengupas biji kuaci. Tapi aku tak bisa lagi melontarkan celetukan-celetukan riang seperti dulu. Udara di dalam bilik seakan membeku. Hanya kesunyian yang menyebar. Aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Akhirnya tiba bulan ke-12. Istana mulai dihiasi lentera dan pita untuk menyambut tahun baru. Daftar pembebasan dari istana akhirnya ditetapkan dan diumumkan. Namaku tidak ada, aku masih kurang 4 tahun. Tapi daftar itu bagaikan sebuah pertanda. Mengingatkanku. Dan juga mengingatkan orang di sebelah. Hitung mundur perpisahan telah dimulai. Hari ini adalah hari ke-23 bulan ke-12, perayaan tahun baru kecil. Suasana istana dipenuhi kegembiraan di mana-mana. Di dalam bilik, secara istimewa, ditambahkan sepoci kecil yang sudah dihangatkan. Arak beras yang manis. Aku menuangkan secangkir kecil untuk diriku sendiri. Arak beras itu mengalir ke tenggorokan. Manis dan membawa sedikit kehangatan. Aku memegang cangkir arak yang hangat itu. Menatap langit kelabu di luar jendela. Sepertinya salju akan segera turun. Untuk yang di sebelah. Selamat merayakan tahun baru kecil. Suara lembaran laporan yang dibalik dari ruangan sebelah berhenti. Sesaat kemudian. Kau juga. Suaranya terdengar. Terdengar samar dari balik dinding. Namun, itu adalah suaranya yang kukenal. Jawaban singkat itu entah kenapa membuat hidungku perih. Anggur beras ini cukup manis. Hening kembali menyelimuti. Yang mulia, menurut Anda, apakah perayaan Xiaonian di luar istana lebih meriah? Ruangan di sebelah hening untuk waktu yang lama. Sangat lama, sampai kupikir dia tidak akan menjawab. Ada petasan, ada. Pertunjukan api, dan suasananya lebih hidup. Suaranya akhirnya terdengar. Dengan sedikit kerinduan yang nyaris tak tertangkap. Aku seakan bisa membayangkan. Dirinya duduk di atas tahta naga yang tinggi. Sambil mendengarkan suara kemeriahan yang samar-samar terdengar dari luar tembok istana. Kesepian yang ia rasakan pada saat itu. Kalau begitu, setelah hamba keluar nanti. Saat tahun baru, akan hamba bakarkan sedikit permen dari luar istana untuk Anda. Begitu mengatakannya, aku langsung menyesal. Membakarkannya untuk Kaisar. Bagaimana caranya aku membakarnya? Siapa yang akan membakarnya untukku? Benar-benar konyol. Haha. Namun dari sebelah terdengar tawa renyah yang jernih. Bukan ejekan. Bukan cemoohan. Itu adalah tawa yang murni dan gembira. Baik. Beta akan menunggunya. Suaranya seolah membawa sedikit kehangatan. Sebuah janji yang terdengar seperti candaan. Namun membuat udara yang kaku di antara kami mencair dalam sekejap. Seolah kami kembali ke hari-hari yang ringan seperti dulu. Aku tahu perpisahan pada akhirnya akan datang. Tapi setidaknya saat ini, meski terhalang dinding, kami masih bisa berbagi dalam keheningan seperti ini. Secangkir anggur manis. Sepatah dua patah obrolan ringan. Itu sudah cukup. Musim dingin berlalu, musim semi pun tiba. Es dan salju mulai mencair. Hari-hariku di paviliun samping Aula Yangxin telah memasuki tahun keempat. Banyak hal terjadi selama lebih dari 3 tahun ini. Di Dewan Istana, posisi Cuye menjadi semakin kokoh. Dia menerapkan beberapa kebijakan baru. Kudengar, tanggapan rakyat cukup baik. Di istana belakang, telah lahir 2 pangeran kecil dan seorang putri kecil. Ibu Suri, sambil menggendong cucu-cucunya, tersenyum sangat bahagia. Di biro busana, Bibi Tan Siang masih memegang kendali. Hanya saja, beberapa uban mulai muncul di pelipisnya. Chunya dipromosikan menjadi dayang kelas 2 dan sudah ada yang melamarnya. Tinggal menunggu dilepaskan dari istana untuk memulai hidupnya. Si gendut Ju masih merajai area belakang dapur istana. Gemuk dan gagah. Sementara aku, masih datang saat waktu makan lalu pergi. Jenis kuaci pemberian kaisar yang kumakan semakin beragam. Meminum teh dengan kualitas terbaik.
Dari teh Bilu Ocun, berganti menjadi teh Longjing Yukian. Aku membaca buku-buku cerita bergambar generasi baru. Dari pangeran berhati dingin, kini ceritanya menjadi dewa abadi yang angkuh. Aku terus mengoceh ke arah seberang dinding. Mengeluh soal masakan dapur istana yang terkadang gagal. Bergosip tentang dayang dan pengawal baru yang saling main mata. Aku meratapi waktu yang berlalu begitu cepat. Dan merindukan kehidupan di luar istana. Cuye lebih sering hanya mendengarkan dalam diam. Sesekali dari balik dinding, dia akan menjawab singkat, Aku tahu, Kuaci, kalau tehnya dingin, isi lagi sendiri. Heh. Hubungan yang hambar, namun penuh pengertian. Tak satu pun dari kami pernah lagi membahas topik tentang tetap tinggal. Juga tidak pernah mengungkit lelucon tentang tungku api itu. Seolah-olah itu hanyalah kejadian dalam waktu yang panjang. Saat dua buah kerikil tak sengaja berbenturan. Dan menimbulkan riak air yang tak berarti. Di bawah ketenangan ini, ada sebuah penantian yang kami pahami tanpa perlu diucapkan. Menanti perpisahan yang telah ditakdirkan sejak lama. Akhirnya, 1 bulan sebelum ulang tahunku yang ke-25. Departemen Rumah Tangga Istana mengirimkan kotak berisi surat pembebasanku. Uang pesangonku 10 tahil perak, tidak lebih dan tidak kurang. Cukup untuk membeli 2 muladang yang subur. Sambil mendekap perak yang terasa berat itu. Dan selembar surat tipis. Yang menyatakan kebebasanku. Aku berdiri di halaman belakang Biro Sangyi. Menatap dinding istana yang sudah kukenal. Langit yang juga sudah kukenal. Hatiku terasa hampa. Namun juga terasa membuncah. 10 tahun. Genap 10 tahun. Aku akhirnya bisa pergi. Hari kepergianku dari istana ditetapkan 3 hari lagi. Selama 3 hari terakhir, aku tetap pergi ke Balai Yangsin untuk melapor diri setiap hari. Di dalam bilik, semuanya masih seperti biasa. Kue-kue kecil, teh hangat, kuaci, dan buku-buku gambar. Hanya saja, udara seakan dipenuhi dengan suasana perpisahan tanpa kata. Hari ini adalah hari terakhirku di dalam bilik itu. Aku menyeduh secangkir teh untuk diriku sendiri, seperti biasa. Aroma teh mengepul perlahan. Sambil memegang cangkir, aku menatap dinding yang sudah kukenal itu. Beribu kata seakan tersangkut di tenggorokan. Namun tak sepatah kata pun bisa kuucapkan. Yang mulia, besok, hamba tidak akan datang lagi. Keheningan yang panjang, sangat panjang menyusul. Saking heningnya hingga terdengar gemerisik daun di luar jendela yang tertiup angin. Saking heningnya hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Akhirnya, aku mendengar suara kursi digeser. Lalu, suara langkah kaki. Selangkah demi selangkah, menuju lemari pajangan itu. Jantungku seketika serasa melonjak ke tenggorokan. Pintu rahasia itu kembali terbuka tanpa suara. Tuan Chu berdiri di balik pintu. Kali ini, keagungan kaisarnya sedikit berkurang. Dan lebih memancarkan aura bangsawan yang anggun. Di tangannya, dia memegang sesuatu. Sesuatu yang terbungkus kain brokat kuning kekaisaran. Sebuah kotak persegi yang tidak besar. Dia berjalan masuk ke dalam bilik. Membawa serta aroma gaharu naga yang tajam namun kukenal. Tuan Chu berjalan ke hadapanku. Dia sangat tinggi. Aku harus sedikit mendongak agar bisa melihat wajahnya dengan jelas. 4 tahun lebih telah berlalu. Raut wajahnya tampak semakin tegas dan tenang. Tatapan matanya masih sedalam jurang. Hanya saja, saat ini, di dalamnya bergejolak emosi yang tak bisa kupahami. Dia menatapku. Tatapannya tenang, namun menyiratkan beban yang berat. Dia pun bersuara, nadanya rendah dan pelan. Memanggil namaku. Hamba di sini, suaraku sedikit bergetar. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya. Mengambil sebuah kotak brokat berwarna kuning cerah. Lalu menyodorkannya ke hadapanku. Dia berkata, dengan nada yang tak terbantahkan. Tanpa sadar, aku menerima kotak itu dengan kedua tangan. Sangat ringan. Apa ini? Untukmu. Buka setelah kau meninggalkan istana. Tatapan Chu Yue jatuh di wajahku, berhenti sejenak. Yang mulia. Aku memeluk kotak itu erat-erat. Ujung jariku bisa merasakan tekstur halus dari brokat itu. Chu Yue tidak bicara lagi.
Dia hanya menatapku dalam diam. Aku memberanikan diri mengangkat kepala untuk membalas tatapannya. Yang mulia, hamba pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jakun Chu Yue tampak bergerak sedikit. Tatapan matanya begitu dalam seolah ingin menelanku. Akhirnya, dia mengangguk nyaris tak terlihat. Hanya mengucapkan satu kata. Lalu dia berbalik. Tanpa menatapku lagi. Melangkah keluar dari pintu rahasia bilik itu. Pintu itu perlahan menutup tanpa suara di hadapanku. Benar-benar menutupi sosoknya. Dan juga menutup 10 tahun kehidupanku di istana ini. Aku memeluk kotak brokat kuning cerah itu. Berdiri terpaku di tempat. Menatap bilik yang kosong. Menatap kursi. Dan bantal empuk yang sedikit cekung bekas kududuki. Tanpa pertanda apapun, air mata mengalir deras. Jatuh menetes di atas kotak brokat dalam dekapanku. Memudarkan motif naga yang menyilaukan pada brokat kekaisaran. Pada hari aku meninggalkan istana. Cuacanya sangat cerah. Aku berganti pakaian dengan baju kain kasar yang tidak terlalu baru. Sambil membawa sebuah buntalan kecil di punggungku. Di dalam buntalan itu ada tabunganku selama 10 tahun. Uang pesangon yang telah ditentukan dan beberapa helai baju ganti. Serta kotak brokat kekaisaran yang tak berani kubuka. Gerbang istana dipenuhi oleh lalu lalang orang. Semuanya sama sepertiku. Para dayang dan kasim yang telah menyelesaikan masa baktinya dan diizinkan pulang. Ada yang menangis haru. Ada yang terdiam membisu. Bibi Tan Siang dan cunya juga datang mengantarku. Bibi Tan Siang memegang tanganku, matanya memerah. Gadis si, akhirnya kau pergi. Sementara cunya, yang tadinya tegar, kini menangis terseduh-seduh. Aku memeluk mereka berdua erat-erat. Cunya, jaga dirimu baik-baik. Aku berbalik badan dan mengikuti arus kerumunan. Langkah demi langkah, aku melangkah keluar dari gerbang yang berat itu. Gerbang istana yang telah mengurungku selama 10 tahun. Sinar matahari menyinari tubuhku tanpa penghalang. Rasa kebebasan yang begitu hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di luar istana seakan membawa aroma rerumputan hijau dan tanah. Aku tidak langsung pergi. Sebaliknya, aku berjalan ke tempat yang tak jauh dari tembok istana. Di bawah pohon dedalu yang sepi. Aku bersandar pada batang pohon yang kasar. Dengan tangan gemetar, aku membuka buntalanku. Dan mengeluarkan kotak brokat kuning cerah itu. Kotak itu tidak terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya perlahan-lahan. Di dalamnya tidak ada emas, perak, ataupun permata. Hanya ada dua benda. Yang pertama adalah sebuah sapu tangan putih polos yang terlipat rapi. Di salah satu sudut sapu tangan itu, tersulam sehelai daun dedalu kecil yang indah. Ini adalah sapu tangan dari Aula Yangsin waktu itu. Saat aku menangis hingga ingus dan air mata membasahi seluruh wajahku. Sapu tangan yang diberikan Chu Yue kepadaku. Aku tidak pernah berani mencucinya. Aku tak pernah menyangka dia masih menyimpannya. Dan bahkan memberikannya padaku. Benda kedua adalah selembar kertas yang terlipat. Sebuah surat tanah dengan cap stempel giok kekaisaran berwarna merah terang. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Nama tempat yang tertulis di surat tanah itu adalah sebuah desa kecil di dekat kampung halamanku. Tianmushu, 10 musawah irigasi kualitas terbaik. Nama pemilik, Liuxu. Di samping namaku, ada sebaris tulisan kecil. Catatan, Sawah Yongye. Bebas pajak. Aku menatap surat tanah itu dengan nanar. Air mata kembali mengaburkan pandanganku. 10 musawah kualitas terbaik, dan juga bebas pajak. Nilai ini jauh melebihi 2 mu tanah yang bisa kubeli dengan 10 tael perak. Tanah tandus. Ternyata dia sudah lama tahu tentang impian pedesaanku. Tahu apa yang aku inginkan. Karena itu, dia memberiku yang lebih baik. Mengucapkan selamat tinggal dengan cara seperti ini. Sekaligus mewujudkan mimpiku. Aku menggenggam erat surat tanah dan sapu tangan itu. Menangis sejadi-jadinya. Sinar mentari menembus sela-sela dahan pohon dedalu. Menerpa wajahku dalam bintik-bintik cahaya. Hangat dan terang. Selamat tinggal, Sen Gong. Selamat tinggal, Bibi Tan Siang, cunya. Selamat tinggal, tetangga di sebelah.
Kehidupanku sebagai dayang istana telah berakhir. Kehidupan yang baru telah dimulai. Dengan membawa 10 musawah kualitas terbaik. Dan sebuah kehangatan mendalam yang tak seorang pun tahu.